Terlahir kembali dari kehidupan yang hampa sebagai karyawan biasa menjadi seorang bocah bernama Bernie, ia kini terjebak di tengah konspirasi gelap Menteri Zolan yang mengancam akan menghancurkan kerajaan melalui racun sihir mematikan. Dengan kemampuan langkanya sebagai teknisi alat sihir, Bernie harus melampaui batas usianya untuk menciptakan senjata legendaris demi menyelamatkan kakaknya, Cliff, dan ayahnya, Scott, yang terdesak di tengah kobaran api tambang Dion. Di hadapan pengkhianatan Sekretaris Aradine dan monster ular raksasa yang mengerikan, mampukah Bernie membuktikan bahwa kreativitas seorang pengrajin jauh lebih mematikan daripada sihir terkuat sekalipun? Kisah ini bermula di sebuah bengkel. Seorang anak laki-laki berambut pirang bernama Bernie sangat senang melihat proyeknya akhirnya selesai. Dia berpikir itu akan membuat hidup lebih mudah bagi semua orang di sekitarnya. Di depannya ada sebuah lampu dengan batu berwarna-warni di dalamnya. Cliff dan Lucille berjalan mendekat untuk memeriksa apakah Bernie telah menciptakan sesuatu yang baru. Cliff mencatat bahwa Bernie sudah terkenal di kota dengan banyak orang mengatakan dia sangat membantu. Lucille dengan gembira memeluk adik laki-lakinya. Bernie berpikir itu tidak terlalu mengesankan. Ayahnya menyemangatinya untuk lebih bangga pada dirinya sendiri, mengatakan dia adalah kebanggaan dan sukacita keluarga. Mendengar ini membuat Bernie semakin bahagia. Sebagai teknisi alat sihir yang terampil, Bernie bersumpah untuk melindungi negara dan keluarga tercintanya. Sementara itu, di dunia dan waktu yang berbeda, seorang pria yang lelah terbangun karena suara alarm ponsel pintarnya yang bising. Itu adalah hari lain baginya untuk pergi bekerja. Meskipun dia merasa seperti dia tidak melakukannya untuk siapapun, di kantor, dia terus-menerus menerima tugas mendesak. Dia mempertanyakan mengapa dia masih ada di sana. Sementara orang lain pulang, dia tetap tinggal sampai tengah malam untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Setelah dia selesai bekerja, dia bergegas untuk mengejar kereta terakhir. Tepat ketika dia yakin dia telah tiba tepat waktu, dia tiba-tiba merasa pusing saat menaiki tangga. Dia tersandung dan jatuh sepenuhnya. Sementara orang-orang di dekatnya panik, pria itu berusaha untuk bangun, tetapi tidak bisa. Kesadarannya perlahan menghilang, dan dia menyadari dia mendekati akhir. Tepat sebelum kehilangan kesadaran, kenangan dari masa kecilnya membanjiri kembali. Dia ingat bermain balok bangunan sendirian. Orang tuanya meninggal tak lama setelah dia lahir, menyebabkan dia dibawa ke panti asuhan. Orang-orang di sekitarnya baik. Tetapi seiring bertambahnya usia dan melihat anak-anak lain diadopsi, rasa sakit karena tidak memiliki keluarga menjadi semakin sulit untuk ditanggung. Bahkan setelah lulus sekolah menengah, dia merasakan kekosongan di hatinya saat bekerja untuk perusahaan keras yang memanfaatkannya. Dia mempertanyakan arti hidupnya. Air mata mengalir di wajahnya saat kenangan membanjiri kembali. Dia berusaha bergerak menuju cahaya. Jika ada kehidupan lain setelah ini, dia berharap dilahirkan dalam keluarga yang peduli dan belajar bagaimana menjaga seseorang seperti dia. Saat dia meraih cahaya itu, dia perlahan menjadi sadar. Dia membuka matanya dan menyadari seseorang memanggilnya Bernie. Dia merasa bingung, terutama ketika dia melihat pipi bayinya yang gemuk. Ibunya berkata sudah waktunya untuk susunya. Sang tokoh utama merasa bingung saat wanita itu menggendongnya. Ayahnya menoleh ke Dorothy dan bertanya apakah dia bisa memberi bayi itu makanan. Percaya si kecil akan menyukainya. Sang tokoh utama mencoba bertanya apakah dia ada di rumah sakit, tetapi hanya suara bayi yang keluar dari bibirnya. Dia terkejut dengan ketidakmampuannya berbicara dengan jelas dan bingung mengapa seorang wanita menggendongnya. Dorothy menuduh suaminya, Scott, menakuti Bernie. Saat mereka membaringkannya di tempat tidur, sang tokoh utama menyadari dia telah menjadi bayi. Sambil meminum susu langsung dari botol, dia mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar sudah mati. Segala sesuatu di sekitarnya terasa aneh dan tidak diketahui, membuatnya curiga dia mungkin berada di negara yang berbeda. Saat dia menjelajah lebih jauh, dia menyadari itu tampak seperti negeri impian. Dia percaya dia telah meninggal dunia. Tapi entah bagaimana dia mendapati dirinya sebagai bayi di dunia baru yang aneh. Dia mempertanyakan apakah dia benar-benar hidup kembali. Lalu tersadarlah dia bahwa pria dan wanita yang berdiri di hadapannya sekarang adalah ibu dan ayahnya. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Dua anak masuk, berteriak kegirangan memanggil orang tua mereka sambil mengangkat bunga emas berkilau yang mereka temukan. Dorothy menyebutkan itu cocok dengan warna rambut Bernie. Anak-anak itu menceritakan bahwa mereka menemukannya di kios pasar dan mengumpulkan uang mereka untuk membelinya sebagai hadiah untuk Bernie. Ketika sang tokoh utama mendengar anak-anak itu menyebut pasangan itu sebagai ibu dan ayah, dia berpikir mereka adalah kakak-kakaknya. Namun, bunga itu hanyalah salah satu dari banyak hadiah yang mereka miliki. Kakak perempuannya mendekat ke Bernie dan menyuruhnya untuk memperhatikan. Dia diam tak bergerak, mengangkat tangannya ke arahnya, dan mengucapkan kata berkat. Cahaya berubah menjadi kupu-kupu yang menari di sekelilingnya. Saat dia menikmati pemandangan yang tenang namun hidup ini, sang protagonis curiga bahwa saudara perempuannya telah merapal mantra. Dia kemudian menyatakan dia sudah selesai dan berharap Bernie akan memiliki masa depan yang penuh sukacita abadi. Dorothy dan Scott terkejut bahwa Lucille sudah bisa melakukan sihir berkat. Lucille menyebutkan bahwa dia berusaha keras mempelajarinya sehari sebelumnya demi Bernie. Kakak laki-lakinya,
Cliff, menuduhnya egois karena ingin membuat Bernie terkesan sendirian dan berkata dia ingin pamer juga. Lucille menunjukkan bahwa Cliff pandai menggunakan pedang dan tidak aman untuk berlatih di dalam ruangan. Cliff kemudian meyakinkan Bernie bahwa dia akan mendemonstrasikan kemampuan pedangnya nanti dan berjanji untuk selalu menjaganya tetap aman, apapun yang terjadi. Lucille mengklaim dia bisa menjaga Bernie tetap aman sendirian menggunakan sihirnya. Cliff berpendapat bahwa dia akan mengambil peran sebagai pelindung. Bernie berbaring dalam pelukan Dorothy, mengamati mereka berdua bertengkar. Scott dengan lembut mengelus kepala anak-anak yang lebih tua itu dan berkomentar tentang betapa baiknya pertumbuhan mereka. Mereka saling tersenyum, mata mereka bertemu. Cliff menegaskan bahwa dia akan selalu menjadi kakak laki-laki yang hebat bagi Lucille. Lucille menyarankan dia merangkul momen seperti ini dengan anggun. Karena mereka berdua sangat terampil, Dorothy bertanya-tanya apakah mereka bisa membantu menyiapkan makan malam. Sang tokoh utama merasakan gelombang emosi membanjirinya. Ini adalah jenis situasi yang hanya pernah dia lihat dari kejauhan sebelumnya. Sebagai Bernie, dia menemukan keluarga dan mengerti dia tidak sendirian lagi. Kemudian, mereka semua pergi melakukan perjalanan ke lokasi baru. Bernie merasa sangat senang ketika Scott memberitahu bahwa mereka akan mengunjungi katedral di ibu kota kerajaan untuk menilai keterampilan pekerjaan Bernie. Karena Scott adalah seorang pandai besi yang menjalankan bengkel di ibu kota, mereka memutuskan untuk menjadikannya pemberhentian pertama sebelum pergi keluar bersama. Saat Bernie menatap pemandangan dan mendengar mereka mendiskusikan pekerjaan mereka, dia mengerti bahwa dia berada dalam kenyataan yang sama sekali berbeda. Selama jeda singkat, Cliff berlatih dengan pedang kayunya, memukul batu yang dia siapkan sebagai target. Bernie melirik ayahnya dan ingin tahu apa yang sedang dilakukan saudaranya. Tetapi Scott hanya berkata bahwa Cliff sibuk dengan latihan rutinnya. Cliff memiliki bakat dalam pertarungan pedang dan bermimpi menjadi seorang petualang yang akan menjelajahi ruang bawah tanah di seluruh dunia. Scott menunjukkan bahwa Lucille memiliki bakat alami untuk menjadi penyihir dan sudah menunjukkan bakat sihirnya. Setiap orang memiliki kemampuan yang terikat pada pekerjaan mereka dan kedua saudara itu berlatih setiap hari untuk mencapai tujuan mereka. Bernie mengagumi mereka meskipun mereka masih muda. Kemudian dia ingat bahwa ayahnya adalah seorang pandai besi, tidak meninggalkan siapapun untuk mengambil alih toko. Scott dengan antusias menceritakan bagaimana dia membuat pedang latihan Cliff. Bernie mencoba bertanya tentang masa depan bengkel, tetapi hanya suara bayi yang keluar dari bibirnya. Scott percaya Bernie tertarik pada bengkel karena dia terus menunjuk ke arahnya. Namun, dia meminta maaf dan berkata ada banyak bahaya di dalam, jadi dia belum bisa membiarkannya masuk. Bernie ingin mengklarifikasi bahwa itu bukan niatnya sama sekali, tetapi dia kesulitan mengekspresikan dirinya dengan jelas. Scott menyuruhnya untuk tidak merajuk. Jika evaluasi mengungkapkan bahwa Bernie memiliki bakat untuk membuat sesuatu, dia akan dengan senang hati membuat pengecualian dan membawanya melihat bengkel. Dia mengungkapkan harapannya agar Bernie mengikuti jalan hidup yang benar-benar dia inginkan. Hal ini membuat Bernie berpikir tentang jenis pekerjaan dan kemampuan apa yang mungkin dia miliki. Pada saat itu, pedang latihan Cliff patah. Dia merasa kesal karena ayahnya telah berusaha keras membuatnya untuknya. Bernie merasa cemas ketika dia melihat kakak laki-lakinya menangis. Dia berpikir apakah dia bisa menggunakan kemampuan tidak biasa yang belum begitu dia pahami untuk membantu. Saat dia mempertimbangkan untuk memperbaiki pedang itu, sebuah menu muncul di depannya. Dia tidak begitu mengerti artinya, tetapi sepertinya dia bisa memilih dari pilihan yang berbeda, seperti antarmuka permainan. Dia melihat sesuatu yang disebut bonus reinkarnasi. Ketika dia melihat detailnya, sebuah keterampilan bernama perbaikan yang ditingkatkan muncul. Itu mungkin berfungsi sebagai hadiahnya karena terlahir kembali. Dari istilah perbaikan, Bernie menyadari apa artinya itu. Sekarang setelah dia berada di dunia sihir, dia percaya bahwa memperbaiki pedang itu sebenarnya bisa dicapai. Dia memeriksa persediaan yang akan dia butuhkan. Tampilan itu menunjukkan bahwa satu biji sihir diperlukan. Bernie tidak memiliki hal seperti itu. Tiba-tiba, dia melihat kalung Cliff bersinar. Dia membuat suara-suara kecil untuk menarik perhatian saudaranya. Cliff menyeka air matanya dan meliriknya, merasa sedikit malu karena menunjukkan sisi rapuhnya. Bernie melihat bahwa saudaranya tidak bisa melihat kilau dari kalung itu, yang membuatnya semakin yakin bahwa dia memiliki semacam kemampuan khusus. Dia masih tidak yakin apa yang bisa dia lakukan, tetapi demi keluarga yang sangat mencintainya, dia bersedia mencoba apa saja. Bernie mengambil kalung itu dan mengarahkan tangan kirinya ke pedang yang hancur itu. Cliff mencoba menyingkirkan pedang itu, tetapi pedang itu terangkat ke udara dengan sendirinya. Bernie memusatkan pikirannya, dan pedang latihan itu diperbaiki dalam waktu singkat. Cliff terkejut. Bernie senang melihat pedang itu tampak biasa kembali. Cliff mengambil pedang yang sudah diperbaiki dan memeriksanya. Rasanya unik di tangannya. Dia mengayunkan pedangnya ke batu latihan besar, dan membelahnya menjadi dua seolah-olah itu terbuat dari mentega. Kedua bersaudara itu takjub. Cliff menghadap Bernie dengan antusias dan menceritakan bahwa dia telah menyaksikan kejadian itu. Dia yakin bahwa dia berhasil membelah batu besar itu berkat dukungan Bernie. Scott dan Dorothy keluar dari bengkel setelah mendengar keributan dan bertanya tentang apa yang sedang terjadi.
Tatapan Scott tertuju pada batu besar yang terpotong rapi. Cliff menceritakan bahwa Bernie telah memperbaiki pedangnya, yang kemudian dia gunakan untuk menghancurkan batu itu. Scott memeriksa pedang itu dan melirik Bernie, yang masih tampak terpana oleh peristiwa yang terjadi ketika dia memanfaatkan kekuatan pekerjaannya. Scott meletakkan pedang itu di samping dan mendekati putra-putranya, lega bahwa mereka berdua aman. Dia memberitahu Cliff bahwa dia tidak memecahkan batu itu sendirian, jadi dia harus terus melakukan latihan khususnya. Di katedral, Scott menyambut seorang pendeta dengan hangat dan mengucapkan terima kasih sebelumnya. Pendeta itu senang melihatnya dan menanyakan kabar Dorothy. Dorothy menyebutkan dia baik-baik saja dan menghargai perhatiannya. Kemudian, pendeta itu mengalihkan perhatiannya ke Bernie, alasan utama kunjungan mereka. Dia menggendong Bernie dan melihat bahwa anak itu tampak sehat. Saat mereka memasuki gedung, pendeta itu menceritakan bahwa dunia ini memiliki sesuatu yang dikenal sebagai pekerjaan, job. Peran-peran ini mengungkapkan jenis pekerjaan apa yang cocok untuk setiap individu, memungkinkan mereka memanfaatkan kemampuan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Jika seseorang memiliki bakat dan menjalani pelatihan khusus, mereka bisa mengejar karir yang luar biasa. Sudah umum bagi setiap orang untuk menjalani proses evaluasi segera setelah mereka lahir, untuk menemukan peran masa depan mereka. Mereka memasuki sebuah ruangan yang menampilkan bola kristal besar di tengahnya. Pendeta itu menyebutkan bahwa Cliff adalah pendekar pedang yang terampil dan Lucille adalah penyihir yang kuat. Dia penasaran peran apa yang akan diambil Bernie. Dia memimpin Bernie ke bola kristal dan menyemangatinya untuk mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Tampilan yang sama dari sebelumnya muncul dan bola kristal itu berkilauan dengan cemerlang. Scott bertanya tentang hasilnya. Pendeta itu menjawab bahwa Bernie bekerja sebagai teknisi alat sihir. Dia menyebutkan itu sangat tidak biasa karena dia belum pernah menemuinya sebelumnya. Dia juga menunjukkan bahwa itu terkait dengan pekerjaan pandai besi Scott, menjadikan Bernie kandidat ideal untuk mengambil alih bengkel. Namun, Scott tidak ingin memaksakan hal itu. Dia percaya Bernie harus memilih jalannya sendiri. Sebagai seorang ayah, dia bertujuan untuk menghormati dan mendukung arah apapun yang diputuskan anak-anaknya. Lucille dan Cliff tersentuh oleh kata-kata ayah mereka, dan Dorothy bisa melihat betapa gembiranya Scott sebenarnya. Bernie menyadari sesuatu yang penting. Datang ke dunia ini adalah kesempatan bagi seseorang yang pernah merasa terisolasi. Dia bertujuan untuk menjaga sukacita yang dia bagi dengan keluarganya. Dia diam-diam bersumpah untuk menjadi pembuat alat sihir yang hebat dan membangun kekuatannya untuk mendukung mereka. 1 tahun berlalu. Cliff meningkatkan keterampilan pedangnya secara signifikan dengan berlatih setiap hari. Dia memecahkan batu dengan pedang latihan biasa. Sepertinya Scott sudah menghubungkannya dengan seorang petualang. Bernie masih harus banyak belajar tentang menjadi teknisi alat sihir. Dia memiliki beberapa kesempatan untuk mencoba kemampuan uniknya, seperti memperbaiki piring yang pecah, tetapi keluarganya tidak membiarkannya. Melihat kakak laki-lakinya berusaha keras, Bernie mengerti bahwa tidak perlu terburu-buru. Hari ini juga spesial, karena mereka merencanakan hari keluarga. Keluarga itu naik kereta kuda ke tempat yang dipilih Scott. Dia menyebutkan bahwa Lucille akan segera mulai di akademi dan mereka akan sangat merindukannya. Dorothy mengangguk dan menyebutkan itulah alasan mereka menghabiskan waktu bersama sebelum keberangkatannya. Lucille merasa sedikit sedih, tapi dia mengerti. Bernie ingat kakaknya sekarang berusia 7 tahun. Sebagai seorang yang berbakat, dia tidak perlu mengikuti ujian masuk akademi kerajaan, dan dia siap mulai minggu depan. Awalnya, dia tampak sangat senang. Tapi dia tidak bisa menghilangkan kesedihan karena meninggalkan keluarganya. Akademi itu adalah sekolah asrama, dan dia hanya bisa melihat mereka selama liburan panjang. Bernie berpikir apakah dia merasa kesepian. Cliff dengan main-main mengacak-acak rambut Lucille untuk menghiburnya. Dia tampak terharu dan tersenyum lebih cerah. Bernie merasa lega. Dia punya ide kecil untuk nanti dan ingin membuat banyak kenangan bersama kakaknya. Keluarga mereka sampai di danau yang damai dengan air yang berkilauan. Scott menyebutkan dia menemukan tempat rahasia di dekat ibu kota kerajaan selama hari-harinya sebagai petualang. Dia menceritakan bahwa korps sihir kerajaan telah memasang penghalang di sekitarnya, menjauhkan monster. Hanya makhluk terkuat dan terpintar yang kadang-kadang bisa tembus, tapi mereka jarang berkeliaran di dekat pemukiman manusia. Bernie terkejut mengetahui ayahnya pernah menjadi petualang. Pikiran tentang dungeon dan monster tampak berisiko, namun itu memicu minatnya. Scott kemudian memberitahu Dorothy tentang memberikan Bernie sebuah jimat dan menunjukkan bahwa Cliff membutuhkan yang baru karena sihir di jimat lamanya sudah hilang. Dorothy memberi Bernie jimat yang menyerupai jimat lama Cliff. Scott menyebutkan itu adalah jimat pelindung yang dibuat dari biji sihir, tapi dia pikir Bernie mungkin akan menemukan kegunaannya sendiri lagi. Bernie mengerti ayahnya mengacu pada kemampuan khususnya. Setelah itu, Scott pura-pura tidak tahu dan menyarankan agar semua orang berjalan-jalan di tepi danau. Seluruh keluarga berjalan-jalan di sekitar danau. Mereka melihat tupai kecil sedang mengunyah kacang. Mereka menemukan ladang penuh bunga dan membuat mahkota bunga bersama. Setelah itu, mereka tiba di area memancing di mana Scott, Cliff, dan Lucille mencoba menangkap ikan. Lucille merasakan tarikan pada pancingnya, dan dengan bantuan Scott dan Cliff,
Dia menarik seekor ikan besar. Mereka menyiapkannya dan memanggangnya segera. Bernie hampir meneteskan air liur melihatnya. Lucille dengan gembira menyebutkan bahwa itu adalah ikan yang dia tangkap dan dia membantu Bernie menikmatinya. Cliff menunjukkan bahwa dia hanya berhasil menangkapnya karena dia ada di sana untuk mendukungnya. Lucille menyebutkan ayah mereka juga membantu, tapi dialah yang menangkap ikan itu pada akhirnya. Bernie menyadari dia perlu tetap fokus dan tidak teralihkan lagi. Dia kemudian mengungkapkan kekagumannya pada mereka, mengatakan betapa luar biasanya mereka. Dia memastikan untuk menyebutkan bahwa kakak laki-laki dan perempuannya benar-benar luar biasa. Lucille terkejut saat mendengar Bernie berbicara begitu jelas. Bernie merasa gembira akhirnya bisa mengekspresikan dirinya sedikit lebih banyak. Cliff memujinya, mengatakan dia luar biasa, sementara Lucille berdiri di sana dengan kaget sejenak. Dorothy menepuk punggungnya dengan lembut, merasa senang Lucille mendengar Bernie memanggilnya kakak perempuan sebelum berangkat ke akademi. Lucille berseri-seri karena gembira, dan Bernie berbagi kebahagiaannya. Dia berharap mereka bisa membuat kenangan abadi bersama. Setelah selesai makan, Cliff bertanya pada orang tuanya apakah dia bisa mengajak Lucille dan Bernie jalan-jalan sebentar. Scott setuju, tapi mengingatkannya untuk tetap dekat. Ketiga bersaudara itu berjalan berdampingan. Lucille ingat ayah mereka memperkenalkan Cliff kepada seorang penjelajah dan bertanya-tanya bagaimana hasilnya. Cliff menceritakan bahwa aturannya menyatakan dia tidak bisa menjadi petualang sampai dia berusia 13 tahun. Di usia baru 9 tahun, dia masih belajar dari mentornya. Jadi dia harus menunggu sedikit lebih lama sebelum bisa menjelajah ke dungeon atau memulai misi nyata. Lucille menyadari itu mirip dengan pelatihan untuk menjelajahi dungeon. Cliff menjelaskan bahwa dungeon tidak mudah diakses karena tidak setiap area memiliki batas aman yang sama seperti yang ada di tepi danau. Namun, Lucille tidak mengerti mengapa dia tertarik pada lokasi berisiko seperti itu. Cliff menyebutkan dia memiliki tujuan yang ingin dia capai dan alasan lain yang dia simpan sendiri. Lucille ingin tahu lebih banyak, tapi dia memotong pembicaraan, membuatnya semakin penasaran. Bernie menyeringai saat kakak-kakaknya bertengkar. Tapi kemudian dia melihat sesuatu di dekat semak-semak. Dia merasakan ada sesuatu yang mengintai dan mencoba menarik perhatian saudara-saudaranya. Cliff berasumsi Bernie hanya penasaran dan mengira itu hanya binatang. Tiba-tiba, makhluk raksasa muncul. Ketiga bersaudara itu terkejut. Seekor serigala besar menghadapi mereka, jauh lebih besar dari yang biasa. Bernie percaya itu adalah binatang buas, tapi kemudian dia ingat penghalang yang dimaksudkan untuk menjauhkan hal-hal seperti itu. Lucille meminta saran Cliff tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Cliff menjawab bahwa dia harus tetap dekat dengannya dan tinggal bersama Bernie. Dia menjadi cemas ketika sepertinya dia berniat melawan makhluk itu. Cliff meyakinkannya bahwa dia hanya akan membuatnya sibuk dan mendesaknya untuk mengambil Bernie dan melarikan diri ke orang tua mereka. Lucille berpikir dia tidak bisa melakukannya karena itu akan meninggalkannya sendirian. Bernie melihat kaki Cliff gemetar dan mulai memikirkan bagaimana mereka semua bisa keluar bersama. Serigala itu tiba-tiba melangkah lebih dekat. Cliff mencoba menghadapinya, tapi hewan itu tampak lelah dan memalingkan muka. Bernie melihat ini dan mengerti bahwa itu tidak agresif. Itu tampak seperti sedang menderita. Cliff mendesak Lucille untuk mengambil kesempatan melarikan diri, tapi dia tetap tidak mau meninggalkannya. Bernie menyadari serigala ini bukan binatang biasa. Dia ingat ayahnya mengatakan bahwa penghalang itu terutama mempengaruhi monster, tetapi tidak bagi mereka yang sangat cerdas atau kuat. Masuk akal bahwa makhluk seperti ini bisa tembus, dan jika dia pintar, mereka mungkin menemukan cara untuk berbicara dengannya. Saat itu, jimat batu sihir Bernie bersinar terang. Layar yang melayang tampaknya merespon semua yang terjadi di dekatnya. Dia pikir dia bisa memanfaatkan ini untuk keluar dari kesulitan. Dia mengambil syalnya dan menggabungkannya dengan batu sihir. Cahaya terang itu menarik perhatian kakak-kakaknya. Ketika syal itu berhenti bersinar, Lucille bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Bernie mengeluarkan suara bayi yang lembut dan entah bagaimana Cliff menyadari bahwa Bernie ingin mereka memakaikan syal itu pada makhluk itu. Bernie menanggapi dengan lebih banyak suara bayi. Lucille ingin campur tangan, khawatir itu bisa berisiko, tapi Cliff merasa ditenangkan oleh Bernie karena monster itu tidak mengancam mereka sama sekali. Saat Cliff mendekati serigala, dia menyatakan penyesalannya karena mengarahkan pedangnya padanya sebelumnya dan meyakinkannya bahwa dia tidak akan menyakitinya jika dia tetap tenang. Untuk menunjukkan ketulusannya, dia meminta serigala untuk memakai syal itu. Serigala itu berjongkok dengan lembut. Cliff mengungkapkan rasa terima kasihnya dan menyebutkan bahwa syal yang dia pasangkan pada serigala itu dibuat oleh adik laki-lakinya. Serigala itu setuju dan berkata itu cukup bagus. Cliff senang mendengar serigala menyukainya. Serigala itu memperkenalkan dirinya sebagai Albros, makhluk suci, dan bertanya apakah mereka mau mendengar permintaannya. Cliff mencoba menanggapi permintaan itu, tapi kemudian melihat sesuatu yang tidak biasa. Dia dan yang lainnya merasa sulit menerima bahwa serigala itu bisa bicara dan bahwa itu adalah makhluk sihir selama ini. Albros menyadari kata-katanya jelas berkat syal itu, jadi dia menoleh ke Bernie untuk memastikan apakah itu benar. Bernie senang penerjemahnya bekerja, tapi dia penasaran apa yang diinginkan makhluk misterius itu.
Lucille kemudian bertanya pada Albros apakah dia baik-baik saja. Menyadari bahwa dia tampak kesakitan, Albros menceritakan bahwa dia merasa tidak enak badan dan pergi ke danau untuk memulihkan diri. Tetapi dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia bertanya apakah mereka membawa ramuan. Lucille berpikir itu mungkin karena racun sihir. Cliff ingin tahu apa maksudnya dengan itu. Lucille menggambarkannya sebagai racun yang mencemari sihir di dalam seseorang. Ketika ini terjadi, mereka perlahan akan mulai kehilangan kendali atas tubuh mereka sendiri. Dia menyebutkan racun sihir bisa terjadi dengan sendirinya atau dibuat di dekatnya. Cliff kemudian menyadari betapa seriusnya situasi itu. Lucille bersikeras mereka harus memberitahu ayah mereka agar dia bisa segera memberitahu korps sihir kerajaan. Sebelum melakukan itu, dia meminta Albros untuk diam. Dia memeluknya, menggunakan sihirnya untuk membantunya sembuh. Albros mengungkapkan rasa terima kasihnya dan menyebutkan bahwa dia merasa lebih baik. Cliff terkejut melihatnya menggunakan sihir penyembuhan. Lucille menjelaskan bahwa dia belum sepenuhnya menguasainya, tapi dia mempelajari dasar-dasarnya untuk saat-saat ketika keluarganya membutuhkan bantuan. Cliff menyebutnya luar biasa. Albros mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan mereka dan bertanya apakah mereka membutuhkan imbalan. Lucille dengan cepat mengundang makhluk sihir itu untuk tinggal bersama mereka. Cliff dan Bernie terkejut. Bernie mengira Lucille punya alasan cerdas, tapi dia hanya ingin punya anjing peliharaan di rumah. Sisanya dibiarkan kaget. Cliff mencatat bahwa Albros bukan anjing dan memiliki keinginannya sendiri. Yang mengejutkan mereka, Albros menerima pemikiran itu karena dia penasaran tentang kehidupan di antara manusia. Tak lama kemudian, saudara-saudara itu mengundang Albros untuk bergabung dengan mereka dan bertanya kepada orang tua mereka apakah mereka bisa membawanya pulang. Scott menoleh ke istrinya untuk mendengar pendapatnya. Dorothy berkata ya karena dia pikir itu akan menarik minat positif pada bengkel. Bernie kaget karena ibunya ingin menjadikan makhluk suci sebagai maskot. Cliff mulai memanggil Albros dengan nama panggilan Al. Scott semakin penasaran dengan shawl yang dibuat Bernie. Dia pikir Bernie telah berusaha keras untuk menjaga kakak-kakaknya. Dia menggendong Bernie dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dengan semua orang setuju, dia mengerti bahwa dia harus menerima Al ke dalam keluarga. Al menyebutkan itu adalah caranya menunjukkan rasa terima kasih atas dukungan mereka. Sejak hari itu, dia bersumpah untuk menjaga mereka tetap aman sebagai anggota keluarga mereka. Waktu berlalu dan keluarga itu bertambah. Lucille bersekolah. Cliff terus berlatih dengan pedangnya. Bernie mulai mengasah kemampuannya. Mereka mengikuti perjalanan unik mereka untuk mencapai impian mereka. Di sebuah rumah besar, seseorang mendapat kabar bahwa penyebab penyebaran racun sihir dari tahun-tahun sebelumnya telah ditangani. Namun, masih ada isyarat bahwa itu mungkin muncul kembali. Mereka bermaksud menjelajahi wilayah itu dengan korps sihir kerajaan dan meminta izin Lord Zorian. Ketika Zorian mendengar istilah racun sihir, senyum mengembang di wajahnya. Suatu hari, ayah Bernie memintanya melakukan pengiriman cepat, menjanjikannya biji sihir sebagai hadiah. Bernie sangat senang dan mengajak Al untuk bergabung dengannya. Saat mereka bepergian, Al melihat betapa bersemangatnya Bernie tentang hadiah itu. Bernie menceritakan bahwa biji sihir sangat penting untuk pekerjaannya sebagai teknisi alat sihir. Dalam beberapa tahun terakhir, Bernie perlahan menyadari kekuatan sebenarnya dari perannya. Itu berharga untuk membangun dan memperbaiki berbagai hal. Ada persyaratan tertentu untuk membuat item dengan fitur unik. Persyaratan pertama melibatkan resep dan levelnya. Dia harus menemukan resep yang mengungkapkan bahan dan teknik yang dia butuhkan. Resep-resep ini menjadi tersedia saat dia naik tingkat dalam pekerjaannya. Jadi Bernie mendapatkan level dengan melakukan tugas perbaikan biasa. Persyaratan kedua adalah biji sihir terlepas dari seberapa banyak dia naik level. Dia membutuhkan biji sihir untuk membuka kemampuan khusus. Produksi pertambangan telah menurun dan harga melonjak, membuatnya sulit untuk mendapatkan biji sihir. Meskipun sedikit uang tambahan sangat membantu, masih butuh waktu cukup lama bagi Bernie untuk menabung cukup banyak guna membelinya sendiri. Al menunjukkan kepada Bernie bahwa semua orang mengakui etos kerjanya yang kuat. Pasangan itu akhirnya tiba di kota terdekat. Bernie mengamati area itu dan melihat lokasi pengirimannya. Setelah dia menyelesaikan pekerjaan itu, dia mengucapkan terima kasih kepada Al atas bantuannya dan menyarankan mereka makan malam di suatu tempat. Al mengusulkan mereka mencoba stik tebone dan Bernie memutuskan untuk menggunakan tabungannya yang ditujukan untuk biji sihir. Mereka dengan cepat berjalan ke sebuah restoran di mana seorang bibi yang ramah menyapa mereka. Bernie memilih nasi omelet dan stik tebone. Bibi itu menyebutkan dia akan meminta Dorothy membawakan makanan mereka. Dorothy menyembulkan kepalanya keluar dari dapur dan melambai dengan riang. Al merasa lega melihat dia tampak lebih bahagia. Bernie setuju karena kesehatannya rapuh di masa lalu, tapi sepertinya membaik akhir-akhir ini. Dia mendengar dia sekarang menjadi bintang restoran itu. Saat merenungkan hal ini, dia memperhatikan bahwa dia menjadi lebih sehat sejak Al menjadi bagian dari keluarga mereka. Dia diam-diam berspekulasi apakah makhluk sihir membawa semacam berkat. Ketika Al bertanya apakah ada sesuatu yang mengganggunya, Bernie menjawab bukan apa-apa. Pada saat itu, bibi restoran menyapa pelanggan baru.
Itu adalah Cliff dan seorang gadis bernama Patty. Cliff menyebutkan bahwa sungguh mengejutkan bisa bertemu mereka dan bertanya apakah Bernie sedang membantu ayah mereka lagi. Bernie menyebutkan dia baru saja selesai. Patty menjawab sudah agak lama tidak bertemu dan menyarankan agar mereka makan bersama. Cliff mengira Patty akan memilih burger kalkun yang sama dengan yang dia inginkan. Jadi dia pergi memesan. Bernie mendekat ke arah Patty dan berbisik bahwa dia minta maaf karena telah mengacaukan kencan mereka. Patty menjadi merah padam dan berkata itu tidak apa-apa. Ketika Cliff kembali dan mencoba mencari tahu apa yang ingin dia pesan, dia bingung melihat pipi Patty yang memerah. Patty menjelaskan kepada Bernie bahwa dia dan Cliff hanyalah teman. Cliff mendukungnya dengan ekspresi serius yang justru membuat Patty merasa sedih. Al ingat bahwa mereka berdua sudah berusia 14 tahun dan anggota kelompok petualang yang dikenal sebagai Kegaro. Dia berpikir bahwa orang muda sering memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan, tetapi Cliff tampak tidak peka terhadap semuanya. Bernie menunjukkan bahwa Patty adalah putri Zach, sang pemimpin. Zach sangat menyayangi putrinya dan juga menyukai Cliff yang menganggap Zach sebagai sosok ayah. Mungkin Patty menganggap Cliff sebagai bagian dari keluarganya. Bernie kemudian bertanya kepada kakaknya apakah dia berencana pergi bertualang nanti. Cliff menolak dan menyebutkan bahwa mereka baru saja menyelesaikan tugas mengumpulkan tanaman herbal, dan sedang dalam perjalanan kembali ke guild untuk memberikan laporan. Patty mencoba mengatakan bahwa mereka akan mengumpulkan biji sihir berikutnya, tetapi Cliff memotongnya dan menutup mulutnya dengan tangan. Hal ini membuat Patty merasa tidak nyaman. Bernie yakin dia mendengarnya menyebutkan pengumpulan biji sihir dan menatap tajam ke arah kakaknya. Biji sihir sangat mahal untuk dibeli, tetapi mengumpulkannya secara gratis adalah sebuah pilihan. Jika dia bisa menemukannya, dia bisa menggunakan resep yang telah dia temukan untuk meningkatkan keterampilannya. Dia ingin menanyakan sesuatu kepada kakak laki-lakinya, tetapi Cliff memotongnya dan berkata tidak. Cliff menyadari Bernie akan meminta untuk ikut dengannya. Bernie merasa kecewa. Cliff memberitahunya bahwa rasa ingin tahu itu bagus, tetapi dia juga menunjukkan bahwa dia baru berusia 6 tahun. Meskipun pengumpulan biji sihir tidak mengharuskan menjelajahi dungeon, masih ada kemungkinan mereka bisa bertemu monster. Cliff cemas sesuatu yang buruk mungkin terjadi dan ayah mereka akan marah. Patty merasa senang setelah mencium tangan Cliff. Dia menyuruh Cliff untuk tenang dan diam-diam meyakinkan Bernie bahwa dia akan mendukungnya seperti seorang kakak perempuan. Dia mengingatkan Cliff tentang aturan Kagero yang menyatakan bahwa setiap kejadian aneh di dalam kelompok harus dilaporkan kepada pemimpin. Ini berarti pemimpinlah yang membuat semua keputusan. Cliff memahami panduan itu tetapi menyebutkan bahwa Bernie bukan tipe orang yang mencari petualangan. Pada saat itu, seseorang membawakan makanan mereka dan mengatakan itu enak. Itu adalah Dorothy. Dia menunjukkan kepada Cliff bahwa dia dulu selalu berlarian ke sana kemari saat pertama kali memulai. Jika dia begitu khawatir, dia seharusnya menjaga adiknya sendiri. Cliff menyebutkan hal itu sudah diantisipasi. Dorothy menunjukkan bahwa Scott dulu berada di tim Zach, dan jika Zach setuju, Scott juga akan setuju. Dia memegang tangan kecil Bernie dan menyemangatinya untuk mengungkapkan emosi aslinya. Bernie ingat mengapa dia membutuhkan biji sihir. Itu penting untuk perkembangannya sebagai teknisi alat sihir. Dia mengangguk kepada ibunya dengan ekspresi yang kuat dan yakin. Dorothy kemudian menyarankan agar mereka pergi ke guild bersama-sama terlebih dahulu. Tak lama kemudian, mereka menuju ke serikat petualang. Ini adalah kunjungan pertama Bernie. Dia berkata pada dirinya sendiri untuk tetap fokus dan menunggu persetujuan pemimpin terlebih dahulu. Cliff mengajaknya bergabung di sebuah penginapan terdekat yang digunakan Kagero sebagai markas mereka. Dia menyebutkan bahwa awalnya mungkin akan terasa mengintimidasi dan menyarankannya untuk tetap tenang. Patty menjelaskan bahwa pemimpinnya mungkin tampak kuat dan agak seperti pemimpin geng, tapi sebenarnya tidak seperti itu sama sekali. Bernie merasa komentarnya tidak terlalu membantu. Mereka segera tiba di sebuah pintu, dan kedua penjelajah muda itu masuk lebih dulu. Semua orang senang melihat mereka kembali tanpa cedera. Bernie tersentak saat melihat pria di depannya yang mengenakan penutup mata. Dia adalah penanggung jawab Kagero, Zach, yang oleh Patty disebut sebagai seseorang yang selalu khawatir. Zach menyebutkan bahwa terkadang hal termudah bisa menjadi yang tersulit. Dia kemudian bertanya tentang identitas anak kecil itu. Bernie berdiri tegak. Zach mendekat dan melihat betapa dia sangat mirip dengan Dorothy. Bernie memperkenalkan dirinya. Cliff menyebutkan bahwa Bernie adalah adiknya dan mereka memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada bos. Zach bertanya tentang jenis permintaannya. Patty mendesak ayahnya untuk berhenti menatap begitu tajam dan menakuti Bernie. Zach bersikeras dia tidak sedang merengut dan mengulangi permintaannya. Bernie berteriak bahwa dia ingin bekerja sama dengan Cliff dan Patty untuk petualangan mengumpulkan biji sihir mereka. Zach mengangkat alis dan bertanya mengapa, tatapannya tajam. Bernie menganggapnya cukup mengintimidasi, tetapi dia tahu dia harus meminta persetujuan. Dia menyemangati dirinya untuk berani. Kemudian dia menceritakan bahwa dia bekerja sebagai teknisi alat sihir dan bertujuan untuk mengumpulkan biji sihir dari petualangan ini, untuk secara bertahap meningkatkan kemampuannya. Dia mengungkapkan keinginannya untuk menjadi teknisi alat sihir yang terampil. Tak lama kemudian,
Dia mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap setia pada kata-katanya. Dia mengungkapkan keinginannya untuk membantu keluarganya. Semua orang terdiam. Zach menyeringai dan dengan lembut mengelus kepala Bernie, memberitahunya bahwa dia telah berhasil. Bernie merasa berterima kasih. Zach berkata teman lamanya, Scott, suka menyombongkan anak-anaknya dan memiliki kepercayaan pada mereka. Bernie baru saja menunjukkan kepercayaan itu dan itu sudah lebih dari cukup baginya. Cliff dan Bernie mendengar ayah mereka mengatakan bahwa dia bangga pada mereka untuk pertama kalinya. Namun, Zach menunjukkan bahwa hanya memiliki Cliff dan Patty sebagai pendamping tidak akan cukup. Dia mengundang seorang pemuda bernama Joseph untuk ikut serta. Zach menyebutkan bahwa meskipun Joseph masih muda, dia berbakat dan akan bertindak sebagai pemandu mereka. Dia memperingatkan mereka untuk tetap aman. Belakangan, anak-anak itu menceritakan petualangan mereka kepada orang tua mereka, dan Scott mengetahui bahwa Zach sudah memberikan persetujuannya. Bernie bertanya kepada Scott apakah itu tidak apa-apa karena dia ingin berkembang. Scott tetap cemas tentang kemungkinan munculnya monster. Cliff berjanji untuk menjaga adiknya jika terjadi kesalahan. Dia bersumpah untuk membawa Bernie pulang dengan selamat dan meminta ayahnya untuk percaya pada mereka. Dorothy bersandar pada Scott dan berkomentar betapa anak-anak mereka telah berkembang pesat. Zach mengangguk sambil menyeringai, memperhatikan betapa cepatnya mereka tumbuh dewasa. Keesokan harinya, Scott memberitahu Joseph bahwa dia mengandalkannya. Sebelum anak-anak berangkat, dia memeluk mereka dengan hangat dan dengan lembut mendorong mereka maju. Kedua anak laki-laki itu saling menyeringai dan memulai petualangan pertama mereka. Saat mereka bepergian, Joseph mengemudikan kereta dan menyebutkan akan memakan waktu 2 jam untuk sampai di lembah Rodney, tempat di mana biji sihir berada. Dia merekomendasikan mereka untuk beristirahat selagi ada kesempatan. Cliff menghargai saran itu. Selama perjalanan mereka, Bernie melihat tanda dilarang masuk di jalan setapak terdekat. Al menunjukkan bahwa jalan setapak ini adalah yang membawa mereka ke tempat pertama kali mereka bertemu. Bernie berpikir itu ada hubungannya dengan racun sihir. Joseph menceritakan bahwa 5 tahun yang lalu ketika racun sihir ditemukan di hutan itu, Korps Sihir Kerajaan menghabiskan waktu setahun penuh untuk menyelidikinya. Jalur perdagangan dikatakan aman, tetapi orang-orang masih mengira wilayah hutan dan danau tersebut tercemar. Bernie paham mengapa area tersebut dilarang. Namun, itu adalah tempat di mana dia pertama kali bertemu Al, dan memikirkannya membuatnya sedih. Tak lama kemudian, rombongan tiba di tujuan. Joseph memberitahu anak-anak itu bahwa sudah waktunya untuk mengumpulkan biji sihir. Bernie sangat senang, tetapi sebuah sosok gelap diam-diam mengamati mereka dari jauh. Bernie menatap sekeliling lembah Rodney dengan takjub. Dia menganggap area itu menakjubkan saat dia menemukan sumber biji sihir. Joseph memperingatkan tim bahwa monster yang lebih lemah bisa muncul dan mengingatkan semua orang untuk waspada. Tujuan awal mereka adalah menemukan deposit biji. Bernie ingin menangani bagian itu karena dia sudah menyiapkan sesuatu untuk digunakan. Dia mengeluarkan gelang kompas. Cliff ingat bagaimana Bernie bekerja sampai larut malam pada sebuah proyek dan penasaran tentang itu. Bernie menyalakan kompas dan seberkas cahaya terang memancar keluar, menunjukkan satu arah. Patty menatap cahaya itu, penasaran untuk apa kegunaannya. Bernie menjelaskan bahwa itu adalah perangkat khusus yang menemukan biji sihir dan mengungkapkan di mana lokasinya berada. Dia pikir itu akan membantu mereka dalam pencarian. Joseph menganggap alat itu menarik dan sangat ingin menjelajahi kemampuannya. Bernie memimpin tim saat dia melacak cahaya yang bersinar. Akhirnya, mereka tiba di tempat yang kaya akan biji sihir. Semua orang takjub. Bernie merasa bangga karena kerja keras yang dia lakukan dalam menangani biji sihir dari tugas-tugasnya telah membuahkan hasil. Joseph menyebutkan bahwa alat sihir itu praktis dan bertanya apakah Bernie bisa membuat senjata juga. Bernie menjawab bahwa pekerjaannya memiliki batasan tertentu, tetapi dengan persediaan yang tepat, itu bisa dilakukan. Cliff membenarkan bahwa Bernie yang membuat pedangnya. Joseph berharap dia bisa mendapatkan satu juga. Setelah menemukan lokasi tersebut, dia mendesak semua orang untuk segera mengumpulkan biji sihir. Semua orang mulai menggali biji. Patty sedang mencoba mengambil sepotong ketika Cliff dengan santai membantunya dari belakang, membuatnya tersipu malu. Joseph melihat ini dan terkekeh. Bernie dan Al mengumpulkan biji sihir. Dengan alat sihir Bernie, mereka dengan mudah menemukan lokasi lain untuk dijelajahi. Joseph heran dengan banyaknya yang mereka kumpulkan dalam waktu sesingkat itu. Dengan alat baru tersebut, mereka tidak perlu lagi bergantung pada mantra pendeteksi yang rumit. Dia menyebutkan bahwa alat itu berpotensi menandingi para ahli top di Akademi Kerajaan dalam sihir pendeteksi. Patty berpikir Bernie bisa bersaing dengan banyak profesi lain berkat alat-alatnya. Bernie menghargai pujian mereka, tetapi dia masih ragu apakah dia bisa menyamai kakak perempuannya, Lucille. Joseph kemudian teringat bahwa Lucille adalah saudara perempuan Cliff dan bahwa Cliff telah menyumbang untuk biaya sekolahnya. Cliff mencoba memotongnya, tetapi dia terlambat. Bernie bertanya apa yang dia maksud dengan biaya sekolah karena biaya Lucille sepenuhnya ditanggung. Cliff harus mengklarifikasi situasinya. Lucille adalah siswa unik dengan beasiswa, tetapi itu tidak membayar semua pengeluarannya. Itu bukan jumlah yang besar untuk ditutupi.
Namun, dia mengerti betapa keras ayahnya bekerja demi masa depan Lucille. Cliff ingin menjadi petualang sejati dengan cepat untuk mendukung kebutuhan keuangan keluarganya. Bernie mengerti bahwa ini adalah impian yang disembunyikan Cliff dari Lucille sejak lama. Cliff memberitahu Bernie agar tidak merasa sedih. Dia bercerita bahwa dia memiliki impian menjadi petualang terbaik di dunia, menjelajahi negeri yang belum terpetakan, menemukan permata tersembunyi, dan menyelamatkan orang lain dari makhluk jahat. Pikiran tentang petualangan semacam itu membuatnya senang. Dia menyayangi keluarganya dan bertujuan untuk menjaga semua orang yang dia cintai tetap aman. Dia bertekad untuk mencapai kedua impian ini. Dia bisa dengan cepat menghasilkan uang dan memperluas bengkel lebih jauh. Bernie kemudian menyatakan keinginannya untuk berkontribusi juga. Dia bersumpah untuk menjadi pembuat alat sihir terbaik di kota kerajaan dan membantu keluarga mereka. Cliff memeluknya erat. Yang lain mengamatinya berperilaku seperti kakak yang penyayang. Kemudian Patty melihat sesuatu yang tidak biasa. Senjata tergeletak berserakan di tanah tertutup kotoran. Dia bertanya-tanya mengapa senjata-senjata itu ditinggalkan di tempat seperti itu. Dia meminta Joseph untuk memeriksanya. Joseph yakin itu adalah senjata sisa dari mereka yang pernah menghadapi monster. Dia pikir orang-orang itu mungkin masih berada di dekat sini, dan karena mereka telah mengumpulkan banyak biji sihir, dia merekomendasikan agar mereka segera pergi. Saat dia menginstruksikan semua orang untuk berangkat, Al menggeram, merasakan sesuatu yang mengintai di dekatnya. Joseph dengan cepat memerintahkan semua orang untuk bersiap dan mencabut pedangnya. Cliff dan Patty segera bergabung dengannya. Bernie merasa bingung saat mencoba memahami mengapa mereka berperilaku aneh. Tiba-tiba, seekor makhluk besar seperti gorila muncul dan memukul tanah di tempat mereka baru saja berdiri. Semua orang nyaris melarikan diri dan Al dengan cepat menyambar Bernie dan membawanya ke tempat aman. Mereka semua terpana melihat monster pemarah itu meraung ke arah mereka. Joseph dengan gugup memikirkan mengapa makhluk itu ada di dekat sini. Monster itu mulai menghancurkan segala sesuatu yang terlihat. Al mendesak Bernie untuk melompat ke punggungnya karena mereka harus segera pergi. Joseph menjawab bahwa mereka akan menangani monster itu sendiri. Dia dan kelompoknya menyemangati Al untuk pergi sementara mereka melawan binatang itu. Monster itu menerima kerusakan serius, tetapi dengan cepat membalas. Makhluk itu menerjang Joseph dengan cakarnya yang tajam. Pada saat itu, dia melihat luka monster itu mulai membaik. Cliff melompat melewati kepala monster itu dan berteriak kepada yang lain untuk menjaganya agar tidak bangkit kembali. Monster itu melihatnya dan menyerang, memukulnya ke arah tebing terdekat. Itu berubah menjadi perkelahian kecil. Patty mencoba membela diri, tetapi dengan cepat didorong jatuh dan terguling di tanah. Bernie merasa cemas terhadap mereka berdua. Joseph melemparkan bom asap ke arah makhluk itu, menghalangi pandangannya. Dia menginstruksikan Cliff dan Patty untuk membawa Bernie dan Al lalu melarikan diri. Mereka terkejut. Dia memerintahkan mereka untuk menuju ke ibu kota kerajaan dan mencari bantuan. Dia akan menahan monster itu sampai mereka kembali. Patty mendesak agar mereka tetap tinggal, mengatakan bahwa Joseph tidak akan aman sendirian. Cliff setuju dan ingin ikut membantu juga. Joseph mendesak mereka untuk bijaksana. Dia menjelaskan bahwa merupakan tanggung jawab orang dewasa untuk menjaga yang lebih muda, itulah sebabnya pemimpin memilihnya untuk menemani mereka di saat-saat seperti ini. Dia mendorong mereka untuk pergi sebelum asapnya menghilang, sehingga mereka tidak punya pilihan selain patuh. Joseph menghadapi monster itu sendirian. Semua orang menyadari dia berniat mengakhiri hidupnya sendirian. Bernie juga menyadari hal itu. Jika mereka berlama-lama lagi, tekad Joseph akan sia-sia. Tetap saja, Bernie tidak bisa meninggalkan rekan seperjuangannya. Sebagian tebing runtuh, mengirimkan batu-batu berguling ke arah Bernie. Al dengan cepat melindunginya dari reruntuhan yang jatuh. Dia berkata makhluk itu adalah jenis aneh yang bisa dengan mudah mengalahkannya jika dia mencoba bertarung sambil menjaga semua orang tetap aman. Dia meminta Bernie untuk memutuskan apakah mereka harus melarikan diri atau terus bertarung. Alat khusus Bernie menyala dan menunjukkan sesuatu. Alat itu merespons sebuah benda yang tersembunyi di bawah tebing yang baru saja terbuka. Cahayanya sangat terang, membuat Bernie berpikir itu bukan sihir biasa. Dia menduga itu pasti biji sihir yang kuat, dan dengan pemikiran itu, dia merasa terinspirasi untuk menciptakan sesuatu yang dapat mengubah keadaan. Dia memindai area tersebut dan melihat senjata-senjata yang dibuang. Dia mendesak Al untuk bertindak. Al segera beraksi, menerjang makhluk itu dan mendorongnya menuju tebing terdekat di mana dia menahannya. Bernie menoleh ke Joseph dan bertanya apakah dia bisa membuat monster itu sibuk selama 3 menit. Joseph menjadi kesal dan bersikeras bahwa mereka harus pergi. Bernie memegang tangannya dan mengingatkannya bahwa dia masih memiliki keterampilannya sebagai teknisi alat sihir. Dia memberitahunya bahwa mereka adalah satu tim, jadi Joseph tidak boleh menghadapi kematian sendirian. Mereka semua akan selamat dan kembali bersama. Dia mendesak Joseph untuk percaya padanya. Ungkapan perasaan Bernie yang tak terduga membuat semua orang lengah. Joseph terkekeh, tetapi Bernie segera mengingatkannya bahwa itu bukan masalah yang lucu. Joseph setuju dengan Bernie. Dia menyadari bahwa jika dia tidak bisa mempercayai temannya,
dia hanya akan dianggap lemah. Dia berharap Bernie bisa membuatkan senjata yang kokoh untuknya saat mereka kembali ke ibu kota kerajaan. Jika keadaan memburuk, dia ingin Bernie mundur bersama Al dan meminta dukungan dari Cliff dan Patty. Mereka berdua mengangguk setuju. Joseph kemudian menawarkan untuk memberi Bernie waktu 3 menit. Mereka semua mengangkat pedang untuknya sementara Al membuat monster itu sibuk. Bernie mengumumkan bahwa dia akan bekerja sama dengan Al untuk membuat perangkat sihir dan meminta semua orang memberi mereka waktu 3 menit. Joseph menginstruksikan Cliff dan Patty untuk bekerja sama dan menyerang saat musuh fokus padanya. Tak lama kemudian, Bernie memanggil Al kembali. Saat Al berjalan lewat, dia menyemangati Cliff untuk memiliki keyakinan pada dirinya sendiri. Cliff hanya mengangguk sebagai tanggapan. Ketiga penjelajah itu bergegas maju. Bernie meminta Al untuk mengambil biji sihir yang kuat dari dinding batu. Dia meraih senjata-senjata lama di dekatnya. Sambil melihat Bernie beraksi, Cliff merasa sulit menerima bahwa dia harus bergantung pada adiknya yang masih sangat kecil untuk mengeluarkan mereka dari kekacauan ini. Dia merasa sedih karena tidak mampu menjaga orang-orang yang dicintainya tetap aman. Kemudian dia melihat Bernie kesulitan memegang senjata-senjata berat itu saat dia mulai kehilangan keseimbangan. Terlepas dari semuanya, tatapan teguh Bernie tetap ada. Ini membuat Cliff mengerti bahwa ini bukan saatnya untuk menyerah. Saat dia menghindari serangan makhluk itu, dia ingat alasan latihannya. Itu semua demi mereka yang ada di depannya. Orang-orang yang dicintainya, penjelajah pemberani yang dia cita-citakan, tidak pernah kehilangan harapan di masa-masa sulit dan selalu mempertahankan posisinya. Cliff dengan cepat menyerang mata monster itu dengan akurat. Dia tidak akan melepaskan kemungkinannya sendiri. Makhluk itu dibiarkan dalam kegelapan. Joseph menunjukkan bahwa Cliff telah melakukan kesalahan dengan maju sendirian. Namun dia tetap memujinya dan menyuruh Patty untuk menyerang berikutnya. Saat yang lain melawan makhluk itu, Bernie mengumpulkan apapun yang bisa dia temukan. Tiba-tiba, sebuah batu ajaib jatuh ke tangannya. Al muncul tepat pada waktunya. Bernie takjub dengan cahaya yang bersinar dari biji sihir yang kuat itu. Dia kemudian mulai mencampurnya dengan senjata-senjata tersebut. Binatang itu mencakar dengan cakar runcingnya dan mengeluarkan raungan yang menggelegar. Kemudian ia menyerbu ke arah Cliff. Bernie memanggilnya dengan cemas. Cliff teringat saran Al tentang memiliki keyakinan pada dirinya sendiri. Yang mengejutkan, dia memilih untuk menghentikan serangan monster itu dan menangkap cakarnya dengan pedangnya. Dampaknya mendorongnya ke belakang sampai 2 orang lainnya datang ke sisinya dan membantunya bertahan melawan cakar tersebut. Mereka bertiga bekerja sama untuk mendorong monster itu menjauh. Tetapi mereka dengan cepat kalah kuat dan senjata mereka hancur pada saat yang sama. Monster itu kemudian mengayunkan tinjunya, memukul mereka semua ke tanah. Saat mereka terbaring pingsan dengan senjata-senjata mereka yang hancur berserakan, makhluk itu menyeringai dan mencari Bernie, tetapi dia tidak terlihat dimanapun. Meskipun demikian, Cliff memberitahu makhluk itu bahwa sangat disayangkan karena ia telah dikalahkan. Saat Bernie melayang di atas binatang itu, dia tahu dia tidak bisa membiarkan kesempatan ini lolos. Dengan sebuah meriam yang bertumpu di bahunya, dia membidik dan menembak ke arah makhluk di bawahnya. Makhluk itu membeku, bingung, saat cahaya terang menembus dadanya. Sebuah lubang terbentuk di tubuhnya dan ia roboh ke tanah dengan dentuman keras. Bernie bertanya-tanya apakah itu akhirnya. Tiba-tiba, sesuatu meletus dari luka makhluk itu. Cliff memperingatkan semua orang untuk menutup mulut karena itu adalah racun sihir. Bernie bingung dan bertanya-tanya mengapa racun seperti itu ada di dekat sini. Kabut tebal itu dengan cepat menghilang ke kejauhan. Bernie mencoba bertanya apakah sudah selesai, tetapi Cliff memeluknya dengan erat. Bernie bingung sampai dia mendengar Cliff menghela napas lega. Bahwa adik kecilnya baik-baik saja. Bernie mulai menangis juga dan berkata sudah waktunya untuk pulang. Meskipun demikian, Joseph merasa ada yang tidak beres dengan kemunculan monster aneh yang tiba-tiba dan racun sihir di area yang seharusnya aman. Namun, untuk saat ini, kelangsungan hidup merekalah yang paling penting. Di hutan dekat sana, seorang pria berkerudung yang mengenakan anting-anting unik tampak tidak senang dengan apa yang terjadi. Peristiwa di lembah Rodney akhirnya berakhir. Mereka setuju untuk menutup seluruh lembah di hutan tersebut. Cliff, Bernie, dan Al pulang ke rumah, wajah mereka dipenuhi kecemasan. Alih-alih menegur mereka, Scott dan Dorothy memeluk mereka dengan pelukan ramah. Mereka berharap bisa kembali ke rutinitas tenang mereka. Bernie membuatkan pedang baru untuk Joseph dan Patty. Dia juga menceritakan kisah mereka kepada orang-orang di kedai makan. Suatu hari di kedai, dia melihat suasananya sangat sepi, padahal itu waktu makan siang. Pelayannya bercanda bahwa tempat itu disiapkan untuk Bernie lagi, sambil menggoda bahwa dia satu-satunya pelanggan di sana. Dia menceritakan bahwa sejak serangan terhadap Bernie dan kelompoknya, orang-orang berhenti berkunjung dan itu sudah berlangsung lama. Bernie ingat bahwa banyak pelanggannya adalah para petualang. Bibinya membenarkan bahwa banyak yang telah pindah dari ibu kota kerajaan sejak lembah Rodney. Tempat mereka bisa menambang biji sihir dengan aman, sekarang ditutup. Toko-toko yang bergantung pada petualang sebagai pelanggan mengalami masa sulit. Bernie dan Al merasa sedih mendengar hal itu.
Bibinya meminta maaf karena menyebutkan sesuatu yang menyedihkan dan bertanya apakah mereka ingin makan. Dalam perjalanan pulang, Al bertanya-tanya apakah masih ada orang yang menyelidiki racun sihir. Dampaknya sudah mencapai ibu kota kerajaan, dan menemukan perbaikannya tidak akan sederhana. Dia berpikir tentang apa yang bisa dia lakukan untuk membuat perbedaan. Al berharap ada alasan bagi para petualang untuk tetap tinggal di kota. Saat mereka tiba di rumah, mereka melihat kerumunan orang terbentuk di luar. Scott melihat perkumpulan itu dan memutuskan itu saat yang tepat baginya untuk kembali. Bernie menanyakan situasinya. Para penjelajah ingin mengonfirmasi apakah dia memang Bernie dan bertanya apakah dia bisa membuatkan senjata untuk mereka juga. Mereka menyebutkan bahwa mereka mengetahui tentangnya dari Joseph di Kagero, dan bahwa senjatanya adalah yang terbaik di ibu kota kerajaan. Bernie merasa senang mendengarnya. Dia tiba-tiba memahami sesuatu yang krusial. Jika senjata yang dia buat mendapatkan popularitas di kalangan petualang, lebih banyak orang mungkin mulai melakukan perjalanan ke ibu kota untuk membelinya. Jika itu terjadi, itu akan mendorong pertumbuhan bengkel dan juga membantu ayahnya. Dia mengerti ada cara dia bisa berkontribusi sebagai perancang alat sihir. Dia meminta ayahnya untuk mengizinkannya menangani tugas itu. Dia berjanji untuk bertanggung jawab penuh dan membuatkan senjata untuk semua orang. Scott berseri-seri dengan bangga dan dengan lembut mengacak-acak rambut putranya. Dia menawarkan bantuannya dan bertanya apakah Bernie sudah siap karena segalanya akan menjadi lebih sibuk. Para penjelajah dengan penuh semangat menyampaikan permintaan mereka, tetapi Bernie mendesak mereka untuk tenang. Pada saat yang sama, seorang sosok berjubah mendekati Profesor Evans di akademi. Dia adalah seorang ahli ekologi dan telah menghabiskan bertahun-tahun meneliti racun sihir. Pria berkerudung itu memberitahu Evans bahwa racun sihir bisa saja mengambil kekuatan baru. Evans, yang dipenuhi rasa ingin tahu, dengan penuh semangat bertanya apa itu. Pria itu menyeringai saat anting-anting khasnya berkilau. Dia adalah pria yang sama dari sebelumnya. Dia melirik keluar jendela dan melihat Lucille sedang duduk di bangku bersama seorang teman. Dia meminta Evans untuk membantu eksperimennya. Sudah beberapa waktu berlalu sejak peristiwa di lembah Rodney. Namun, Bernie merasa keadaan semakin memburuk. Jalanan dan toko-toko tampak kusam dan kosong. Bernie menyadari dia hanya bisa melakukan yang terbaik dan Al memiliki pemikiran yang sama. Mereka memasuki markas Kagero di mana Joseph menyambut mereka dengan hangat. Bernie memberikan barang-barang yang diminta Zach. Zach menghargai bantuannya dan mengusulkan agar mereka melakukan aktivitas singkat sebelum dia kembali. Joseph menunjukkan bahwa senjata Bernie sangat diminati dengan banyak petualang di ibu kota yang ingin mendapatkannya, bukan hanya tim Kagero. Bernie mengungkapkan rasa terima kasihnya atas semua dukungannya. Joseph bertanya mengapa Bernie tampak sedih. Bernie menjelaskan bahwa ibu kota kerajaan terasa sepi namun dia yakin dia harus melakukan lebih banyak usaha. Joseph mengangguk, menyebutkan bahwa sejak kejadian itu, semakin sedikit petualang yang datang ke ibu kota. Judge menuduh Zorian bereaksi berlebihan dan membuat area-area tersebut tertutup. Bernie bertanya apakah Menteri Zorian yang memutuskan untuk menutupnya. Zach membenarkannya. Dia menyebutkan bahwa menteri itu selalu tidak setuju dengan petualang yang berurusan dengan biji sihir dan kemungkinan melihat situasi ini sebagai kesempatan yang baik. Tidak ada yang tahu kapan area itu akan aman kembali, terutama dengan adanya racun sihir. Hutan yang telah ditutup 5 tahun lalu adalah contoh sempurna, karena penyelidikan di sana masih belum pasti. Selain itu, biaya yang harus dibayar petualang kepada guild telah naik. Mereka menghadapi perlakuan tidak adil, dan Zach percaya ibu kota kerajaan akan terus memburuk. Al mulai merasa cemas tentang masa depan Kagero. Zach meyakinkannya bahwa tim mereka memiliki banyak bakat, pengalaman dalam menangani monster dan kontak yang berguna dari hubungan masa lalu, untuk membuat mereka tetap sibuk. Namun, kelompok pemula dengan anggota yang lebih muda menghadapi tantangan, terutama karena permintaan dasar pun sepertinya menghilang. Bernie mengerti bahwa petualang baru tidak bergabung sama sekali. Meskipun dia berusaha menjual barang-barang sihir, ada batasannya. Saat dia hanya berinteraksi dengan para petualang, Joseph tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Dia menyarankan Bernie untuk menjual meriam yang dia buat sebelumnya. Bernie menyebutkan bahwa itu akan menantang karena bahan utamanya adalah biji sihir langka yang mereka temukan hanya 1 keping, sehingga mustahil untuk membuat alat yang sama dalam jumlah banyak. Alat itu menghabiskan hampir seluruh kekuatannya dalam sekali jalan, membuatnya tidak praktis. Saat itu, Scott masuk dan mencari Bernie. Dia menyebutkan dia hanya lewat dan meminta Bernie untuk kembali ke bengkel. Zach menyarankan Scott untuk bergabung kembali dengan tim lapangan jika pekerjaan pandai besi menjadi terlalu sulit. Scott menyarankannya untuk menghindari komentar seperti itu dan mengingat bahwa dia tidak lagi bekerja di lapangan. Zach mendoakan yang terbaik bagi mereka berdua dan Scott mengangguk setuju. Selama perjalanan, Scott bertanya kepada putranya apakah ada sesuatu yang mengganggunya. Bernie menjawab bahwa dia hanya fokus mencari cara untuk membagikan alat sihir kepada lebih banyak orang, bukan hanya petualang. Scott percaya putranya adalah orang baik dan berharap dia juga bisa berkontribusi dengan cara yang bermakna. Saat dia merenungkan hal ini, dia melihat sebuah surat di kotak surat mereka. Setelah membacanya,
dia menemukan bahwa itu dari kepala sekolah regal. Kepala sekolah tersebut mengungkapkan kekagumannya pada tongkat sihir yang digunakan Lucille, memuji kualitasnya yang luar biasa. Dia secara resmi meminta 50 tongkat tersebut untuk sekolah. Bernie terkejut mereka membutuhkan sebanyak itu. Kepala sekolah meminta agar mereka mengambil biji sihir yang akan berasal dari lingkaran sihir yang disebutkan dalam surat tersebut. Tiba-tiba, sebuah lingkaran sihir muncul di dekat sana dan mengeluarkan biji sihir ke tanah. Bernie berteriak memanggil ayahnya. Dan pada saat itu, Scott mengerti bahwa dia memiliki tujuan untuk difokuskan. Dia bertekad untuk menjadi pendukung yang bisa diandalkan oleh putra-putranya. Dia meminta bantuan Bernie dan bersama-sama mereka kembali ke bengkel dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, seekor burung terbang melintasi langit membawa surat yang terikat di kakinya. Lucille dan temannya duduk di bangku mengobrol tentang cuaca yang menyenangkan. Temannya mengangguk setuju, mengatakan bahwa cuaca itu sangat pas untuk makan siang di taman. Lucille mengeluarkan sebuah sandwich, dan temannya melihat bahwa itu adalah edisi terbatas spesial dari Akademi. Dia memberitahu Lucille bahwa dia beruntung bisa mendapatkannya. Lucille menyebutkan bahwa dia bergegas untuk mendapatkannya, tetapi dia masih merindukan masakan rumah. Temannya menunjukkan bahwa mereka akan segera pulang untuk liburan musim panas, dan Lucille menjawab bahwa dia sangat menantikannya. Pada saat itu, burung itu menukik ke arah mereka. Mereka melihat sebuah surat terikat di kakinya, dan ketika burung itu hinggap di tangan Lucille, dia mengerti itu adalah pesan dari ayahnya. Dia membacanya dan menyeringai. Temannya menduga itu pasti sesuatu yang positif. Lucille menyebutkan bahwa itu benar dan menceritakan bahwa kepala sekolah telah meminta sesuatu dari ayahnya. Ayah dan adik laki-lakinya akan datang ke akademi untuk membawanya, dan dia pikir akan menyenangkan jika mereka semua bisa berkumpul. Temannya ingat bahwa ayah Lucille adalah seorang pandai besi. Lucille setuju dan menyebutkan bahwa beberapa hari yang lalu saat berlatih sihir dengan tongkat buatan ayahnya, kepala sekolah mendatanginya dan berkomentar bahwa aliran sihir yang lancar itu berkat kualitas alat yang tinggi. Dia terkejut ketika kepala sekolah meminta sesuatu kepada ayahnya. Lucille kemudian mendoakan burung itu dan burung itu terbang dengan gembira ke langit. Temannya menyatakan kebahagiaannya karena Lucille akhirnya akan mengunjungi keluarganya setelah sekian lama. Lucille menjawab bahwa dia sangat bersemangat tentang hal itu. Saat mereka menuju ke kelas berikutnya, mereka melewati sekelompok makhluk besar seperti banteng yang dikunci di balik pagar. Teman Lucille merasa aneh bahwa akademi menampung monster di dalam kampus. Lucille ingat bahwa mereka ada di sana untuk mempelajari lingkungan. Dia menyebutkan bahwa meskipun sihir mencegah makhluk-makhluk itu menjadi liar, tetap terasa tegang berada di dekat mereka. Mereka melihat seorang siswi memberikan obat kepada para monster, menuangkannya ke dalam wadah. Dia menangani makhluk itu dengan sentuhan yang tenang dan mantap. Teman Lucille ingat bahwa para siswa yang menangani monster berada di kelas Profesor Evans. Dia merasa jika dia berada di posisi mereka, dia akan terlalu takut dan kemungkinan besar akan melarikan diri. Saat mereka sedang berjalan, salah satu monster tiba-tiba mengamuk. Lucille mencoba berteriak memanggil guru, tetapi gadis yang tadi merapal mantra untuk menenangkan binatang itu. Dia menenangkannya dengan napas yang lembut. Lucille dan temannya takjub. Gadis itu tidak hanya menghentikan monster tersebut, tetapi dia juga menggunakan sihir penenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, Lucille mempertanyakan apakah itu sihir biasa, karena dia tidak merasakan jejak energi sihir. Seolah-olah gadis itu berbicara langsung kepada monster tersebut. Dia terus menenangkannya sampai akhirnya monster itu tenang. Lucille takjub dan berpikir gadis itu mungkin memiliki bakat khusus. Dia melangkah lebih dekat dan bertanya tentang kemampuan yang dimilikinya. Lucille mengatakan dia adalah siswa di program studi sihir dan menanyakan nama gadis itu. Gadis itu menjawab, "Aku Gina." Dan dengan cepat berlari pergi, sambil berkata, "Maaf." Teman Lucille penasaran mengapa Gina harus pergi begitu cepat. Sementara itu, Scott, Bernie, dan Al pergi mencari persediaan. Bernie mencoba membantu memotong kayu, tetapi dia terlalu kecil untuk melakukannya dengan benar. Dia juga melihat betapa banyak usaha yang dikerahkan ayahnya. Seiring berjalannya waktu, Bernie tetap terjaga sepanjang malam untuk membantu. Dorothy terus kembali, membawakan mereka makanan. Mereka akhirnya menyelesaikan pesanan besar itu. Scott memuji Bernie karena begadang dan membantu. Mereka hanya perlu membawa tongkat-tongkat itu ke akademi, tetapi mengangkutnya akan menjadi tantangan. Bernie menyebutkan dia memiliki ide yang kuat untuk mengatasi masalah tersebut. Dia menemukan resep yang membutuhkan tas kulit besar, perlengkapan logam, dan kepingan biji sihir. Scott bergegas mengambil tas dan logamnya, menyebutkan mereka masih memiliki beberapa sisa biji sihir dari pembuatan tongkat. Dengan semua yang sudah siap, Bernie berkonsentrasi pada buatannya. Tiba-tiba, sebuah koper baru muncul. Scott berkata bahwa itu tampak seperti tas biasa. Bernie terkekeh dan menjawab bahwa itu mungkin terlihat seperti itu. Dia membuka resleting koper, mengambil salah satu tongkat, dan memasukkannya ke dalam kompartemen tersembunyi di mana tongkat itu menghilang. Scott terkejut. Bernie menceritakan bahwa tas ini dapat menampung banyak barang dan menangani item terbesar sekalipun dengan mudah.
Scott merasa senang dan mengangkat putranya tinggi-tinggi. Bernie meminta untuk tidak dianggap sebagai anak kecil. Scott terkekeh dan menunjukkan bahwa dia masih cukup muda. Dia senang memiliki pembuat alat sihir kecil di sisinya. Setelah selesai berkemas, saatnya untuk beristirahat. Keesokan harinya di akademi, monster-monster yang dikurung mulai mengeluarkan kabut tebal dan mata mereka merah serta marah. Tak lama kemudian, Scott, Bernie, dan Al sampai di akademi tanpa masalah. Scott mengantisipasi bahwa orang tersebut akan mengambil barang-barang di gerbang. Dia melihat sekeliling dan melihat para penjaga di dekatnya. Salah satunya adalah Will, teman Scott. Will senang melihatnya. Scott memperkenalkan Will kepada Bernie, mengatakan mereka dulu bekerja bersama di Kagero. Will senang melihat Bernie, yang kemudian memperkenalkan dirinya dan Al, makhluk istimewanya. Al memberitahu penjaga bahwa dia boleh memeriksanya. Will takjub. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu makhluk sihir, dan dia bahkan lebih terpana karena makhluk itu bisa berbicara. Saat Will mengelus Al, dia bertanya tentang kunjungan mereka. Meskipun dia sudah melihat nama mereka di daftar tamu, Scott menjelaskan itu adalah permintaan kepala sekolah dan meminta izin masuk. Will masih sulit menerima bahwa seorang petualang yang dulunya berani telah berubah menjadi pandai besi yang terhormat. Karena penasaran, Bernie bertanya tentang tipe petualang seperti apa ayahnya dulu. Will ingat bahwa tidak seperti dirinya. Scott adalah petualang yang berbakat, dan hampir semua orang di ibu kota kerajaan mengenali namanya. Will memutuskan untuk berhenti karena dia merasa kemampuannya terbatas. Sementara Scott memilih untuk mengundurkan diri demi memberikan penghasilan yang stabil bagi keluarganya. Will mengagumi keputusan itu. Bernie tidak menyadari bahwa ayahnya telah melakukannya demi keluarga mereka. Namun, Will melihat bahwa Scott tampak lebih sehat dan lebih percaya diri daripada di masa lalu. Scott memberitahu Bernie bahwa dia akan membawa tongkat-tongkat itu ke kepala sekolah dan menyarankan agar Bernie menemui Lucille terlebih dahulu. Dia memastikan kepada Will apakah itu boleh. Penjaga itu membenarkannya. Will kemudian mengamati mereka saat mereka berjalan ke dalam akademi. Tiba-tiba, sosok berkerudung muncul di belakangnya. Di dalam akademi, Bernie merasa takjub dengan betapa luasnya ruangan itu. Al bertanya apakah Bernie sudah mendapat pesan dari Lucille mengenai tempat pertemuan mereka. Bernie melihat catatan baru dan menjawab bahwa mereka akan makan siang di taman, dan ada peta yang disertakan untuk menunjukkan jalan. Tiba-tiba, mereka melihat orang-orang memperhatikan mereka. Bernie sudah memberitahu teman-teman mereka di ibu kota kerajaan. Bagi mereka yang bukan pencari tantangan, Al mungkin tampak seperti monster biasa lainnya. Dia mengerti mengapa orang melihatnya seperti itu. Al tetaplah keluarga, dan rasanya tidak benar melihat anggota keluarga dihakimi seperti itu. Tiba-tiba, Al menjilat pipi Bernie dengan cepat, meyakinkannya untuk tidak memusingkan hal itu. Di taman, Gina tidak bisa menghilangkan rasa bersalahnya karena meninggalkan gadis-gadis itu. Dia berpikir tentang bagaimana itu adalah kesempatannya untuk menjalin hubungan dengan teman-teman baru. Dia ingat bagaimana mereka melihatnya mengobrol dengan makhluk-makhluk itu namun tetap mencoba berteman dengannya. Sambil duduk di sana, dia melihat Bernie dan Al lewat sambil asyik bercakap-cakap. Dia terkejut dengan pemandangan itu. Mereka berdua kemudian duduk di sampingnya karena itu adalah area terluas yang tersedia. Gina terkejut berpikir mungkin ada orang lain seperti dia. Dia berteriak kepada Bernie dan bertanya apakah dia bisa berkomunikasi dengan hewan. Bernie menjelaskan bahwa itu hanyalah perangkat khusus yang bertindak sebagai penerjemah. Mendengar ini, antusiasme Gina memudar. Ketika dia bertanya, Bernie percaya dia benar-benar bisa berkomunikasi dengan hewan. Gina setuju dan menggambarkannya sebagai bakat yang tidak biasa. Dia menyebutkan bahwa orang-orang selalu memanggilnya anak aneh karena dia hanya mengobrol dengan hewan. Bernie mempertanyakan mengapa mereka merasa seperti itu karena bakatnya tampak luar biasa. Gina mengungkapkan rasa terima kasihnya atas komentarnya yang bijaksana. Dia bercerita bahwa dia tumbuh di daerah pedesaan yang jauh di mana tidak ada anak-anak seusianya. Jadi dia berteman dengan hewan-hewan desa sebagai gantinya. Dia ingin menjalin hubungan dengan orang lain di akademi. Tetapi ketika seseorang mendekatinya tempo hari, dia merasa takut dan bergegas pergi. Dia percaya dia tidak beruntung. Bernie menyoroti betapa dia dengan percaya diri mendatangi dirinya dan Al, dan dia merasa Gina benar-benar baik. Komentarnya mengejutkan Gina. Saat dia mengamati wajah Bernie dari dekat, anak itu mulai mengingatkannya pada seseorang yang dia kenal. Pada saat itu, seseorang meneriakkan nama Bernie. Itu adalah Lucille. Gina ingat bahwa dia adalah gadis dari saat itu. Ini membuat Bernie mengerti bahwa Gina mengacu pada kakak perempuannya. Lucille mengungkapkan betapa dia merindukan mereka dan memeluk Al. Dia sangat ingin tahu apakah Bernie telah bertindak ceroboh di lembah Rodney. Gina mencoba menyelinap pergi dengan diam-diam, tetapi tidak sengaja menginjak ranting. Bunyi tajam itu membuat Lucille mendongak dan dia bertanya apakah Gina bersama adiknya. Gina menjawab itu hanya kebetulan. Bernie mengajaknya bergabung untuk makan siang dan menyemangatinya untuk ikut serta. Lucille mengangguk setuju. Bernie memberikan tanda damai, dia akhirnya mengiyakan. Mereka semua duduk di taman dan Bernie mengatakan sudah waktunya membuka kotak makan siang. Lucille bingung karena adiknya tidak memegang apa-apa.
Kemudian Bernie mengejutkannya dengan mengeluarkan sekeranjang penuh makanan dari tas kecilnya. Lucille menyadari itu adalah alat sihir dan senang karena pencipta alat sihir kecil mereka begitu bisa diandalkan. Dia juga takjub menemukan berbagai sandwich segar. Bernie menyampaikan pesan ibu mereka kepada Lucille, mengingatkannya untuk makan bersama semua orang dan menjaga dirinya sendiri. Lucille merasa terharu dan mengajak mereka mulai makan. Setelah selesai makan, Lucille dan Gina mengobrol tentang bagaimana Profesor Evans secara khusus meminta Gina untuk menangani monster-monster itu. Gina bercerita bahwa profesor tersebut mengatakan bakatnya untuk berkomunikasi dengan monster tidak terlalu membantu di akademi. Bernie sudah mengantisipasi hal ini karena akademi menampung banyak monster. Al, yang merasa cemas, bertanya apakah monster-monster itu pernah menjadi agresif. Gina menceritakan bahwa monster-monster itu ditahan oleh sihir unik dan baru-baru ini menerima obat untuk menenangkan mereka dan menjaga mereka tetap sehat. Lucille takjub mengetahui bahwa akademi tidak hanya menjaga monster, tetapi juga mendorong berbagai proyek penelitian di taman tempat mereka berada. Tanaman obat tertentu sedang dibudidayakan untuk penelitian dan Bernie sudah bisa melihatnya. Pada saat yang sama, kepala sekolah mengagumi tongkat-tongkat itu dan memujinya sebagai hasil karya yang luar biasa. Dia mengakui telah menerima 50 tongkat tersebut dan berharap Scott dapat membantu akademi lagi di masa depan. Scott merasa bangga bisa membantunya. Kepala sekolah memuji Lucille atas pencapaiannya yang mengesankan. Scott ingin tahu apa maksudnya. Dia bercerita bahwa Lucille memiliki nilai yang luar biasa dan baru saja menerima penghargaan karena mengakhiri rentetan kemenangan dalam pertarungan latihan. Lucille ingin lebih dari sekadar menjadi penyihir top. Kepala sekolah berpikir itu berasal dari dedikasinya yang konsisten. Scott senang mengetahui bahwa putrinya sedang berusaha keras. Kepala sekolah meyakinkannya untuk tenang dan membiarkan mereka menangani Lucille. Scott percaya padanya dan melangkah pergi. Begitu dia membuka pintu, sosok berkerudung berdiri di hadapannya. Pria itu mencatat bahwa dia cukup terlambat, tetapi meyakinkannya bahwa itu tidak masalah. Dia mengetuk pintu dan sebuah lingkaran bercahaya mulai muncul. Scott bertanya tentang identitas sosok berkerudung itu. Will tergeletak di luar, tak bernyawa dalam darahnya sendiri. Pria berkerudung itu menyebutkan dia tidak ingin mengganggu kepala sekolah atau Scott. Dia menyapa Scott menggunakan nama lengkapnya dan bahkan menyebut nama Bernie. Rasa dingin merambat di punggung Scott, dan dia dengan marah menuntut untuk tahu bagaimana pria itu mengetahui namanya dan putra-putranya. Pria berkerudung itu mengklaim bahwa Bernie telah mengganggunya baru-baru ini, jadi dia memutuskan untuk muncul secara langsung. Dia merapal mantra, dan makhluk-makhluk yang terperangkap di dalam akademi mulai membesar. Para siswa di dekat sana berteriak ketakutan. Bernie dan yang lainnya menyadari teriakan tersebut. Kerumunan besar siswa berlari menjauh dan mereka mendesak orang lain untuk ikut bersama mereka. Bernie penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Lucille memperhatikan para siswa yang berlari menjauh dari pusat perawatan monster, dan merasa ngeri dengan apa yang mungkin telah terjadi. Gina terkejut dengan pemandangan di depannya. Makhluk-makhluk yang dia rawat telah tumbuh besar dan tidak terkendali. Dia bertanya-tanya mengapa mereka berperilaku seperti ini. Bernie menyadari monster-monster itu menggunakan racun sihir. Lucille mengangkat tongkatnya dan mendesak mereka untuk bertindak cepat. Gina menghentikannya dan mengatakan dia akan menangani monster-monster itu sendiri. Dia berusaha menenangkan mereka. Mata mereka kembali normal sesaat, tetapi dengan cepat menjadi gelap lagi. Mereka melanjutkan amukan liar mereka dan menyerbu langsung ke arah Gina. Lucille menyelamatkan Gina dan melepaskan mantra pembeku esnya. Kristal es yang tajam mengelilingi makhluk-makhluk itu. Lucille berjanji untuk membekukan mereka semua. Gina mendesaknya untuk berhenti, bersikeras bahwa monster-monster itu bukanlah anak-anak nakal. Dia merasa bersalah karena tidak merawat mereka dengan benar. Air mata mengalir di wajahnya saat dia memohon kepada Lucille untuk tidak menyakiti mereka. Lucille ragu-ragu, tetapi makhluk lain menerjang seorang siswa di dekatnya. Al muncul tepat pada waktunya dan mendorong makhluk itu ke samping. Dia mencengkeram tanduk makhluk itu dan melemparkannya. Kemudian dia mendesak siswa tersebut untuk melarikan diri. Bernie membantu evakuasi. Dia mencari cara untuk menenangkan makhluk-makhluk itu alih-alih melawan mereka. Dia mencari solusi untuk racun ajaib tersebut. Salah satu makhluk mencoba menghancurkan Lucille dan Gina. Lucille dengan cepat mengaktifkan perisai yang telah ditingkatkan. Dia berharap dapat menunda monster-monster itu cukup lama untuk merapalkan sihir penyembuhan pada mereka. Bernie mendengarkan sarannya dan memikirkan bagaimana dia bisa membekukan monster-monster itu di tempatnya. Dia melihat beberapa tanaman herbal di dekatnya. Dia berteriak kepada kakaknya, mengatakan bahwa dia akan membuat alat untuk membekukan monster di tempatnya sehingga dia harus bertahan sedikit lebih lama. Dia menceritakan bagaimana dia menemukan kekuatan kerjasama di lembah Rodney dan sangat ingin mereka bergabung. Lucille menyadari keyakinannya dan merasa bisa mengandalkannya. Bernie bersumpah untuk mengendalikan monster-monster itu dan pergi menunggangi Al untuk bersiap-siap. Di kantor kepala sekolah, Scott menghadapi sosok aneh berkerudung. Bernie meminta Al untuk menunjukkan lokasi rumput anestesi. Saat mereka bergerak, Al melihat siswa yang terluka menangis dan memanggil bantuan.
Mengetahui mereka masih punya sedikit waktu, mereka bergegas maju. Mereka tiba di taman kecil di mana Al mencium aroma rumput yang baru dipotong. Bernie melihat sekeliling dan dengan cepat menemukan tanamannya. Dia kemudian mengeluarkan jimat itu. Al memberitahu dia bahwa dia akan kembali untuk menyelamatkan para siswa yang masih ada di sana dan bertanya apakah Bernie akan baik-baik saja sendirian. Bernie berjanji akan menyelesaikannya dengan cepat dan segera menyusulnya. Setelah Al pergi, Bernie mengakses jendela statusnya dan menatap bangku di dekatnya. Seorang siswa jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak karena luka-lukanya. Sebuah makhluk menerjang ke arahnya. Al sampai kepadanya tepat pada waktunya, menariknya ke tempat aman, dan membantunya tetap tenang. Kemudian dia menyerang makhluk lain dan menjatuhkannya. Para siswa tidak percaya dengan apa yang mereka lihat ketika monster yang dulunya mereka takuti ternyata menjadi sekutu mereka. Al bertarung dengan berani sendirian, tetapi dia kalah jumlah dan tertusuk oleh tanduk makhluk lain. Para siswa mulai merasa cemas, mempertanyakan apakah mereka harus terus berlari sementara Al dalam kesulitan. Al berada di ambang kekalahan, tetapi beberapa siswa berbalik dan melindunginya dengan mantra pelindung. Anak-anak laki-laki menyebutkan mereka juga punya ide. Anak-anak perempuan ikut bergabung, mengatakan mereka bisa bekerja sama untuk melindungi akademi. Al terkejut dengan tekad kuat mereka. Saat itulah, Bernie berlari kembali dan mengatakan bahwa dia telah selesai. Saat Scott menghadapi pria berkerudung itu, dia bisa mendengar jeritan yang datang dari luar. Kemarahannya berkobar, dan dia menuntut untuk tahu apa yang telah dilakukan pria berkerudung itu. Pria itu mengklaim itu hanyalah sebuah ujian dan bersikeras bahwa baik Scott maupun kepala sekolah tidak boleh terlibat. Dia berniat memastikan bahwa Scott tidak akan bisa ikut campur dengan cara apapun. Embusan angin mengelilingi Scott, menahannya dengan erat dan mengancam akan merobeknya. Pria itu mengira Scott hanyalah seorang petarung fisik dan tidak akan memiliki peluang melawan penyihir seperti dirinya. Dia percaya penjelajah yang dulunya terkenal itu mudah dikelola. Tiba-tiba, Scott menghilang dan kemudian muncul di belakangnya. Sebuah pisau diarahkan ke tenggorokannya. Dia menyebutkan bahwa belati kecil itu bisa digunakan untuk perlindungan, tetapi cukup tajam untuk mematikan. Dia mendesak pria itu lagi tentang apa yang telah dia lakukan pada para siswa dan apa tujuan yang ingin dia capai. Pria berkerudung itu terkejut karena Scott telah menghindari sihirnya hanya dengan menggunakan kekuatan fisiknya. Dia bertepuk tangan dan bersikeras itu hanyalah ujian, menambahkan bahwa sisanya tidak relevan untuk dipahami Scott. Sosok berkerudung itu melepaskan mantra kuat yang membuat Scott terpental. Scott mengerti bahwa mantra itu seharusnya memengaruhi orang yang merapalkannya, tetapi pria berkerudung itu tidak menunjukkan tanda tahun cedera. Menyadari kecepatan Scott, pria berkerudung itu memilih untuk menyerang lebih cepat lagi. Scott berhasil menghindari pukulan sihir dan menemukan momen yang tepat untuk menebas leher pria itu, tetapi pisaunya terhenti. Pria berkerudung itu mengejek, mengatakan itu tidak berguna dan melemparkan bola energi gelap yang mengenai perut Scott. Dampaknya membuat Scott terhempas ke sisi lain lorong. Orang asing berjubah itu memberitahu Scott bahwa orang seperti dia, yang dulunya seorang petualang, tidak punya harapan dan harus menyerah saja. Scott merenungkan keluarganya. Dia mengakui masa lalunya sebagai petualang. Tapi sekarang dia adalah seorang pandai besi yang berdedikasi untuk melindungi mereka yang dia cintai. Dengan gerakan cepat, sejumlah pedang muncul di hadapannya. Pria berkerudung itu melihat pisau itu pecah menjadi beberapa bagian dan bilah-bilahnya melesat ke arahnya. Dia menghindarinya dan memuji kecerdikan Scott. Scott melihat kesempatan lain untuk menyerang. Pria berkerudung itu bergerak ke samping, tetapi kerudungnya sedikit bergeser. Scott melihat tanda yang dikenalnya di punggungnya. Sementara itu, di halaman akademi, para siswa berjuang untuk menahan monster liar. Tiba-tiba, seseorang berteriak agar mereka merunduk. Bernie bertengger di punggung Al sambil memegang busur silang, dan dia menembakkan panah yang dicelupkan ke dalam ramuan unik. Setiap tembakan melesat ke arah makhluk-makhluk itu seperti panah kendali, menjatuhkan mereka satu persatu. Bernie berkata bahwa itu efektif. Dia membuat perangkat ajaib menggunakan rumput mati rasa, biji mistis, kayu bangku, dan besi, dan kekuatannya sangat mengesankan. Selanjutnya, dia mengarahkan pandangannya pada target baru. Lucille menyebutkan dia telah kehabisan sihir saat masih mempertahankan mantra pelindung. Bernie mendesak dia dan Gina untuk menundukkan kepala mereka. Lucille senang dia kembali. Bernie membidik makhluk itu dan menembakkan lebih banyak panah kelumpuhan. Beberapa panah mengenai binatang raksasa itu, menyebabkannya tumbang. Namun, ia berhasil tetap sadar. Bernie terkejut. Makhluk itu mengeluarkan raungan yang menggelegar, menyebabkan gadis-gadis itu jatuh ke tanah. Bernie bertanya-tanya mengapa obat penenang itu tidak berpengaruh. Seseorang kemudian bertanya tentang apa yang sedang terjadi dan mengapa makhluk-makhluk itu terkena wabah racun sihir. Itu adalah Profesor Evans. Gina bertanya-tanya mengapa monster-monster itu berperilaku seperti ini, padahal dia selalu memberi mereka obat. Evans merasa sulit menerima apa yang dia saksikan. Dia menyebutkan bahwa ramuan khusus yang mereka berikan kepada hewan-hewan itu dimaksudkan untuk menenangkan mereka dan menghentikan penyakit berdasarkan apa yang telah diberitahukan seseorang kepadanya.
Bernie penasaran siapa orang itu. Ketika Gina mendengar itu, dia mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dialah yang bertanggung jawab atas kekacauan ini karena dia telah memberikan obat itu kepada mereka. Dia jatuh ke lantai, merasa bersalah. Lucille mengamati air matanya sejenak sebelum berdiri. Dia meminta Gina untuk melihat sekeliling. Gina menoleh dan memperhatikan para siswa yang terluka tersebar di seluruh halaman sekolah. Lucille menyebutkan bahwa semua orang berusaha keras dengan apa yang mereka miliki. Namun, Gina sudah siap menyerah terlalu cepat. Dia menyemangatinya untuk berani jika dia ingin menyelamatkan monster-monster itu. Kemudian dia meminta Bernie untuk mengulangi tindakan sebelumnya sementara dia bersiap untuk menggunakan sihir penyembuhannya pada waktu yang tepat. Gina merasakan ikatan emosional yang dalam dengan monster-monster itu dan didampingi Lucille di sisinya. Dia perlahan berdiri demi orang-orang di sekitarnya. Lucille merasa lega. Gina berjanji akan membantu mereka apapun yang terjadi. Gina meraih tongkat Lucille dan menyalurkan kekuatannya melaluinya. Tetap berada di dalam penghalang pelindung, dia menyatakan niatnya untuk mencoba terhubung dengan monster-monster itu sekali lagi. Lucille mengangguk dan menginstruksikan Bernie untuk menyiapkan anestesi segera setelah dia memberi aba-aba. Gina memfokuskan energinya dan bertanya kepada makhluk itu apakah ia bisa mendengarnya. Dia mendesaknya untuk mengambil napas perlahan seperti dulu dan meyakinkannya bahwa dia akan menghentikan rasa sakitnya. Dia memintanya untuk percaya padanya, tetapi mata makhluk itu menjadi gelap sekali lagi, dan ia mulai meronta-ronta dengan liar. Gina mengerti bahwa racun sihir itu membungkamnya dan mencegahnya memanggil monster-monster itu. Dia berharap mereka bisa menemukan metode untuk mengurangi efeknya. Lucille memperhatikan bahwa monster-monster itu tidak terlalu gelisah, tetapi risikonya masih tinggi. Sihir penyembuhannya paling efektif saat dia berada dalam jarak dekat, sehingga meningkatkan kekuatannya. Satu-satunya pikirannya adalah mempertahankan penghalang sambil menyembuhkan, sebuah mantra gabungan yang belum pernah dia coba. Dia merasa tidak yakin tentang kemampuannya untuk berhasil. Bahkan jika dia berhasil, kekuatan penyembuhannya akan tetap kurang efektif. Namun, itu adalah satu-satunya pendekatan yang bisa dia pikirkan. Gina memberitahunya bahwa dia percaya padanya sama seperti Lucille percaya padanya. Lucille mengangguk, mengerti bahwa dia harus mempercayai orang lain dan dirinya sendiri. Dia mengingat kejadian sebelumnya dan memposisikan dirinya untuk melindungi mereka. Dia mengaktifkan mantra pertahanan yang lebih kuat dan kemudian memerintahkan Bernie untuk bergerak. Bernie melepaskan panah-panahnya, mengenai binatang itu berkali-kali. Saat dia merapalkan mantranya, Lucille mendesaknya untuk membiarkan dia menangani sisanya. Dia menggunakan mantra penyembuhan pada panah yang menancap di kulit monster itu. Saat sihir itu bekerja, kabut hitam pekat keluar dari mulut monster tersebut. Bernie menyadari apa yang baru saja dilakukan kakaknya. Gina mengambil kesempatan untuk berbicara dengan binatang itu. Dia meminta maaf karena telah membawa begitu banyak rasa sakit. Dia mengerti mereka tidak pernah bermaksud merasa seperti ini. Dia mengaku bahwa dia tidak pernah punya teman sebelumnya, tetapi merawat monster-monster itu membuat waktunya di akademi terasa jauh lebih tidak kesepian. Dia meminta untuk merawat mereka lagi setelah semuanya berakhir karena mereka sangat berarti baginya. Lucille bersumpah untuk tetap berada di sisinya. Gina menyeringai dan bersama-sama mereka mengatakan misi mereka untuk menyelamatkan monster-monster itu. Mereka bergabung dan membantu makhluk itu pulih dan menemukan kedamaian. Makhluk itu akhirnya terbebas dari racun sihir dan jatuh ke tanah. Gina berlari dan memeluknya, air mata kelegaan mengalir di wajahnya. Lucille jatuh ke tanah, akhirnya merasakan beban terangkat sekarang setelah semuanya selesai. Bernie menyenggol lengannya dan meminta tos. Lucille menyeringai dan melakukannya. Scott melihat simbol di punggung pria berkerudung itu. Pria itu mengepalkan tinjunya dan kemudian beraksi dengan kecepatan yang tak terduga, menyerupai petarung yang terampil. Scott menghindari pukulan cepat itu dan mencoba membalas dengan pisaunya. Mereka saling bertukar serangan sampai pria berkerudung itu memutuskan untuk mundur. Dia mengungkapkan kejengkelannya pada masalah yang terus-menerus dibuat Scott. Dia mendorong kerudungnya ke belakang, memperlihatkan kepalanya yang botak. Dia mengaku tidak pernah berniat menganggap serius pertempuran ini. Dengan menjentikan jarinya, sebuah mantra kuat terbentuk di bawahnya. Kabut hitam pekat mengalir dari lingkaran itu, membentuk apa yang tampak seperti burung bersayap 4. Scott berpikir pertempuran itu tidak akan menarik kecuali kedua tim menganggapnya serius. Pria botak itu bersiap untuk menghabisinya. Tiba-tiba, dinding di belakangnya meledak. Seseorang menggunakan tali yang lebih kuat untuk mengikat makhluk itu dan si pria botak. Pria botak itu menjelaskan bahwa inilah alasan dia ingin mengurung kepala sekolah. Kepala sekolah regal berjalan melewati dinding yang hancur, ekspresinya tegas. Dia bersikeras agar pria itu mengakui kekacauan yang telah dia timbulkan di sekolahnya. Pria botak itu mengatakan bahwa waktunya telah habis. Scott merasakan gelombang kemarahan dan bertanya-tanya apakah dia mencoba melarikan diri. Pria itu mengklaim dia telah mencapai hasil yang cukup dan mereka akan bertemu kembali. Scott mencoba menebas kepalanya, tetapi pria itu menghilang seperti asap. Sesaat sebelum menghilang, dia diam-diam mengucapkan selamat tinggal kepada Scott. Dalam sekejap,
penjahat itu menghilang. Pada saat yang sama, Evans menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Dia menerima semua kesalahan. Gina bertanya-tanya apakah obat itu penyebab insiden tersebut, dan Evans setuju bahwa itu mungkin benar. Dia berpikir bahwa dosis yang berulang memicu ledakan amarah itu, meskipun alasan lain mungkin juga berkontribusi. Gina mengerti bahwa obat tersebut tidak dimaksudkan untuk menghentikan penyakit. Lucille, yang merasa penasaran, bertanya tentang bagaimana mereka mendapatkannya. Evans bercerita bahwa seorang pria pernah mendekati mereka untuk menjual obat penenang pelawan penyakit yang terbuat dari racun sihir. Dia ingin mereka melakukan uji klinis pada makhluk-makhluk yang ada di sekolah mereka. Sebagai kepala pengelolaan monster, Evans tidak bisa mengabaikan apapun yang tampak mencurigakan. Pria itu kemudian menyerahkan dokumen resmi yang membuktikan efektivitas obat tersebut. Evans ingat dia masih menyimpannya dan mengeluarkan surat-surat yang ditandatangani oleh raja. Tiba-tiba, dokumen itu terbakar tepat di depan mereka. Semua orang tersentak kaget. Lucille merasa ada sihir di baliknya dan mengira itu dimaksudkan untuk melenyapkan bukti. Bernie bertanya siapa pria itu. Evans menjawab bahwa pria itu tidak pernah mengungkapkan nama atau afiliasinya, tetapi orang biasa tidak bisa mendapatkan dokumen persetujuan nasional semudah itu. Evans percaya pria itu terhubung dengan pemerintah. Dengan hilangnya dokumen tersebut, mereka kehilangan bukti mereka. Tiba-tiba, seseorang muncul dan memberikan ide bagus. Itu adalah Scott dengan kepala sekolah yang mengikutinya. Lucille merasa cemas ketika melihat Scott terluka. Scott bercerita bahwa seorang pria asing telah menyerang kantor kepala sekolah dan kemungkinan adalah orang yang sama yang memberikan obat itu kepada mereka. Di tengah pertempuran, dia melihat sebuah simbol di punggung pria itu. Dia menyebutkan simbol itu berasal dari pasukan sihir kerajaan. Yang lain merasa sulit untuk menerimanya. Kepala sekolah berkata sekolah itu rusak parah. Dan meskipun Evans tidak bermaksud jahat, dia tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Dia harus berbicara dengan semua pihak yang berkepentingan. Evans bertanggung jawab sepenuhnya dan bersumpah untuk mengklarifikasi semuanya. Sementara yang lain pergi untuk perawatan, Scott berseru kepada Bernie. Dia menyebutkan bahwa orang asing itu mengetahui peristiwa di lembah Rodney dan bahkan tahu nama Bernie. Dia bertanya apakah Bernie melihat orang aneh pada saat itu. Bernie yang terkejut menjawab bahwa dia tidak tahu. Scott merasa lega mengetahui bahwa Bernie baik-baik saja. Sementara itu, Bernie mulai merenung dalam-dalam. Makhluk-makhluk di lembah Rodney mungkin tidak muncul dengan sendirinya. Sama seperti kali ini, karena alasan yang belum bisa dia pahami, ada individu yang sengaja berusaha menyakiti keluarga dan teman-teman. Pria itu mengenal Bernie dan bisa kembali untuknya. Bernie mengerti bahwa dia harus menjadi jauh lebih kuat. Dengan tatapan penuh tekad, dia berjanji untuk melindungi semua orang yang berarti baginya. Tak lama kemudian, semua orang mulai menceritakan kisah mereka kepada kepala sekolah. Beliau menyampaikan rasa terima kasihnya dan menjelaskan secara singkat apa yang telah dipahaminya. Penyerang dan orang yang memberikan obat sebenarnya adalah individu yang sama. Berdasarkan bakat yang disaksikan semua orang, kemungkinan besar dia termasuk dalam tim sihir kerajaan atau kelompok lain yang sama kuatnya. Scott kemudian mengerti bahwa situasinya bisa lebih rumit daripada yang mereka yakini sebelumnya. Kepala sekolah mengatakan bahwa sekolah akan melakukan penyelidikannya sendiri, dan kemudian menutup pertemuan tersebut. Scott meminta maaf dan pergi bersama anak-anaknya. Sebelum keluar, kepala sekolah memanggil Bernie. Scott memberitahu putranya bahwa mereka akan menunggu di luar. Bernie tetap tinggal dan duduk bersama kepala sekolah. Beliau menyampaikan penyesalannya karena menginterupsinya begitu tiba-tiba. Bernie menjawab bahwa semuanya baik-baik saja dan bertanya apakah ada masalah. Kepala sekolah telah mengetahui bahwa senjatanya efektif dalam menenangkan monster yang mengamuk. Bernie menceritakan bahwa kekuatannya tidak datang dari dirinya sendiri saja. Dia menyebutkan dia telah menciptakan alat khusus menggunakan barang-barang yang dia pinjam dari akademi. Kepala sekolah meminta untuk melihatnya. Bernie segera menunjukkan busur silang itu kepadanya. Beliau menyeringai sambil melihatnya dan berkata bahwa itu adalah ciptaan yang mengesankan. Beliau berpikir dia mewarisi bakat itu dari orang tuanya. Bernie menghargai pujian tersebut. Beliau menambahkan bahwa pekerjaan untuk teknisi alat sihir tidak umum di negara mereka. Sampai saat ini, hanya penyihir ahli yang bisa membuat alat sihir. Dan mereka butuh bertahun-tahun untuk mempelajarinya. Karena hanya segelintir orang yang mencapai tingkat keahlian ini, masih banyak yang bisa ditemukan tentang barang-barang ajaib ini. Bernie tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi dia merasa dia sedang mencapai sesuatu yang luar biasa. Kekuatan sebuah pekerjaan di dunia ini benar-benar luar biasa. Kepala sekolah menjelaskan bahwa akademi telah berkonsentrasi pada peran sihir dan pertempuran, itulah sebabnya tidak ada siswa yang mengejar pekerjaan kerajinan untuk membantu akademi berkembang. Beliau penasaran dengan peran seorang teknisi alat sihir. Bernie bertanya apa yang beliau maksud dengan itu. Setelah beberapa lama, Bernie melangkah keluar dari kantor kepala sekolah dengan wajah terkejut. Kepala sekolah telah memberikan komentar positif tentangnya. Bernie menyadari dia tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Dia merasa bahwa dia harus memberikan usaha lebih. Saat dia berjalan keluar,
Dia melihat halaman yang rusak akibat kejadian itu. Scott ada di sana membantu pembersihan dan melihatnya. Bernie menyelesaikan pertemuannya dan melihat halaman itu berantakan. Scott mengangguk setuju, tetapi dengan keterampilannya dalam pandai besi dan bakat Bernie dalam perbaikan, mereka bisa membereskan sebagian besar kekacauan itu. Dia bertanya kepada putranya apakah mereka bisa bekerja sama dan Bernie menjawab ya. Para siswa ikut membantu membereskan juga. Lucille melihat seseorang datang. Itu adalah teman ayahnya. Dia berhasil selamat, tetapi tubuhnya penuh dengan luka. Lucille menggunakan sihir penyembuhannya untuk membantunya pulih. Bernie dan Al terus membantu di lingkungan sekitar ketika seseorang muncul dari samping dan memberi isyarat agar Bernie mendekat. Mereka membawanya ke gudang yang penuh dengan monster dan meminta bantuannya untuk memperbaikinya. Bernie segera mulai memperbaiki barang-barang. Beberapa siswa mendatangi Al dan menyampaikan terima kasih karena telah membantu mereka sebelumnya. Al menyebutkan bahwa terima kasih tidak perlu karena mereka semua saling mendukung satu sama lain. Namun, gadis yang tadi berargumen bahwa itu adalah sesuatu yang lebih besar. Seorang anak laki-laki di kelas menyebutkan bahwa dia mempelajari sesuatu yang penting dengan mengamati dedikasi Al. Dia menunjukkan bahwa apakah seseorang itu teman atau musuh bergantung pada bagaimana perasaan dan tindakan mereka, bukan bagaimana rupa mereka. Para siswa bersumpah untuk menjadi lebih kuat sehingga mereka bisa membantu orang lain tanpa berpikir dua kali. Bernie, seperti Al, merasa senang saat mendengar ini. Al berseri-seri dengan bangga pada mereka. Dia menyarankan agar mereka menyelesaikan pembersihan dengan cepat. Dia bahkan mengizinkan mereka mengelus ekor lembutnya secara gratis. Pada saat yang sama, Lucille mendekati Gina, yang sedang menyapu sendirian di sudut. Gina bertanya apakah dia sudah selesai merawat penjaga, dan Lucille mengiyakan. Lucille menyebutkan bahwa dia kembali untuk membantu pembersihan. Dia juga ingin tahu apa yang akan terjadi pada monster-monster yang dirawat Gina. Gina menjawab bahwa kepala sekolah mengatakan mereka bisa menyimpannya untuk sementara waktu, tetapi pengamanan mereka perlu diperketat dan para guru akan merawat mereka sebentar. Lucille berharap segera mereka bisa merawat makhluk-makhluk itu bersama karena dia ingin berteman dengan mereka dan memberi mereka kasih sayang. Gina yakin mereka bisa melakukannya. Tak lama kemudian, sekelompok gadis berjalan lewat dan melihat Lucille. Mereka bergegas menghampiri, senang menemukannya tidak terluka. Mereka mengaku terlalu takut untuk turun tangan dan hanya mengamati dari jauh. Mereka memujinya atas keberaniannya yang luar biasa. Lucille menyebutkan bahwa dia tidak melakukan banyak hal dan semua orang ikut membantu. Gadis-gadis itu mendesaknya untuk berhenti merendahkan usahanya. Gina menunggu dalam diam sampai gadis-gadis itu menoleh padanya. Mereka bilang dia hebat dan mereka tidak pernah menyangka dia memiliki kemampuan luar biasa seperti itu. Mereka memperkenalkan diri dan menyatakan keinginan mereka untuk berteman. Gina terkejut pada awalnya, tetapi tetap menyapa mereka dengan jabat tangan. Dia menyebutkan namanya dan mengungkapkan betapa senangnya dia bertemu mereka. Lucille merasa gembira untuknya. Waktu berlalu. Akhirnya, di gerbang akademi, Lucille berpamitan kepada keluarganya. Dia memeluk Bernie sekali lagi. Kepala sekolah dan teman Scott juga muncul untuk mengucapkan selamat tinggal. Bernie melambai berpamitan saat kereta kuda mereka pergi. Dalam perjalanan pulang, Scott mengetahui dari Bernie bahwa kepala sekolah telah memintanya untuk bergabung dengan akademi. Bernie menyebutkan bahwa kepala sekolah telah mengatakan hal-hal baik kepadanya. Tetapi kejadian hari ini menunjukkan kepadanya bahwa dia masih memiliki ruang untuk berkembang. Dia percaya alat sihir memiliki kekuatan besar, tetapi alat-alat itu tidak bekerja sepenuhnya karena keterampilannya sendiri belum cukup kuat. Mendengar hal itu, Scott merasa itu tergantung padanya untuk menjadi lebih baik. Dia telah membiarkan musuh lolos tepat di depan matanya. Dia menyadari bahwa dia tidak selincah dulu saat masih menjadi petualang. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan memperbaikinya saat dia bertemu lagi dengan pria itu. Dia menyadari dia harus melakukan sesuatu. Dia menyebutkan kepada Bernie sebuah tempat bernama Desa Batu yang terletak di wilayah naga. Dia menyebutkan bahwa dia mendapat dukungan di sana saat memulai perjalanannya sebagai petualang. Di dekat sana ada tambang yang penuh dengan biji sihir. Dia menyebutkan bahwa dia sedang mempertimbangkan untuk pergi ke sana segera untuk berlatih. Dia bertanya kepada Bernie apakah dia ingin ikut. Bernie dengan antusias menerima dan bersumpah untuk menggali lebih dalam. Scott menyadari dia harus mengingat asal-usulnya untuk melindungi keluarganya secara efektif. Malam itu, kepala sekolah membagikan kejadian hari itu di akademi kepada seseorang. Beliau menyebutkan kekhawatiran tentang kemungkinan pemalsuan dokumen dan potensi hubungan dengan pasukan sihir kerajaan, yang mendorongnya untuk memberitahu anggota keluarga kerajaan yang dapat dipercaya. Pria ini adalah Matthias. Kepala sekolah bertanya apakah dia punya informasi tentang hal itu. Matthias mengklaim dia tidak tahu, tetapi dia benar-benar penasaran dengan perangkat sihir yang dibicarakan oleh teknisi tersebut. Tiba-tiba, seseorang masuk ke ruangan tanpa mengetuk pintu. Matthias menyebutkan dia yakin dia sudah menyuruh semua orang pergi. Dia kemudian bertanya kepada Menteri Zorian tentang alasannya datang. Zorian menyebutkan bahwa dia tidak sengaja mendengar beberapa bagian yang mengkhawatirkan dari percakapan mereka, jadi dia memutuskan untuk bergabung.
Matias menanggapi bahwa ini sangat membantu dan bertanya, apakah menteri memiliki informasi tentang kejadian terbaru di akademi. Menteri mengklaim dia tidak menyadari apapun, tetapi dia tidak bisa mengabaikan berita tentang inti sihir dan kemungkinan dokumen palsu. Dia mengatakan bahwa dia akan meluncurkan penyelidikan menyeluruh yang dipimpin oleh putra mahkota Baker, pangeran pertama. Matias merasa terkejut. Menteri bertanya apakah itu tidak apa-apa. Matias menyeringai dan berdiri. Dia setuju bahwa itu tidak apa-apa dan menghargai bantuannya. Dia melewati menteri dan menyebutkan bahwa dia akan pergi untuk beberapa waktu. Dia meminta menteri untuk memberitahu saudaranya tentang hal itu. Dia menyebutkan bahwa ada seseorang yang harus dia temui apapun yang terjadi. Tak lama setelah ayah dan anak itu tiba di lokasi penambangan bersama Al. Scott menceritakan bahwa desa batu dulunya adalah tempat kecil yang tenang, tetapi tambang di dekatnya membawa banyak aktivitas dan orang. Bernie mengira masalah akademi sudah berlalu dan percaya ayahnya membawanya untuk mengumpulkan biji sihir. Dia sangat senang dengan petualangan itu. Mereka telah pergi untuk meminta izin kepada Dorothy. Dorothy mengira Scott akan menemui seseorang yang dia kenali di desa batu, dan Scott menyebutkan dia akan pergi untuk sementara waktu. Bernie menyadari ayahnya memiliki tujuan yang berbeda dalam pikirannya dan penasaran apa itu. Ketika mereka melangkah ke dalam hutan, Al berseru kepada Scott. Scott ingat bahwa hutan di dekat desa itu terasa terhubung dengan hutan tempat mereka pertama kali bertemu satu sama lain. Jadi dia bertanya tentang keamanannya. Dia menyebutkan bahwa hutan di dekat desa itu terlarang, tetapi seharusnya baik-baik saja selama mereka menjaga jarak. Tetap saja, mereka harus tetap waspada. Tujuan mereka sudah dekat. Rombongan akhirnya tiba di desa batu. Scott mengusulkan agar mereka menemui kepala desa terlebih dahulu. Saat mereka berjalan menyusuri jalanan, Bernie merasakan ketidaknyamanan melihat lingkungan yang kumuh. Dia menyebutkan kepada ayahnya bahwa daerah itu tampak terlupakan dan hampir sepi. Al mengakui bahwa suasananya tampak tidak bernyawa. Tak lama kemudian mereka melihat kerumunan orang yang berkumpul. Bernie berseru kepada mereka, tetapi orang-orang itu menatapnya dengan marah. Mereka ingin tahu siapa mereka dan apa yang membawa mereka ke sana. Mereka mengira kerumunan itu datang untuk mengejek mereka. Bernie diam tak bergerak. Scott mendekat dan mengklarifikasi bahwa mereka tidak bermaksud membuat masalah. Dia menyebutkan mereka ada di sana untuk menemui kepala desa Zell dan sedang mencari petunjuk arah. Seorang pria tua di dekat sana terkejut dan berdiri. Dia berjalan menembus kerumunan dan bertanya apakah pembicaranya adalah Scott. Dia tampak senang melihatnya. Scott menyebutkan bahwa sudah cukup lama tidak bertemu. Pria tua itu berkata dia hampir tidak percaya betapa kuatnya Scott sekarang. Kedua pria itu kemudian berjalan pergi dengan wajah kesal. Pria tua itu menyambut Scott masuk dan menyatakan penyesalannya tentang penduduk desa yang tidak ramah. Setelah berada di dalam, Zeus bertanya bagaimana kabar Scott. Scott menyebutkan bahwa dia telah berhenti berpetualang dan sekarang mengelola toko pandai besi di ibu kota kerajaan. Zeus menduga dia akhirnya telah menemukan tempatnya. Dia kemudian bertanya tentang anak kecil dan anjing besar itu. Scott memperkenalkan anak itu sebagai putranya, Bernie, dan anjing itu sebagai Al, rekan tercinta mereka. Bernie menyapa pria tua itu. Zell terkejut mengetahui bahwa Scott memiliki anak. Scott menyebutkan bahwa Bernie adalah putra kedua dan dia juga memiliki seorang putra sulung dan seorang putri. Orang tua itu tampak senang mendengarnya. Scott menjelaskan kepada Bernie bahwa pria tua itu adalah pemimpin desa-desa batu sekaligus mantan mentornya, Zell. Dia menyebutkan bahwa Zell dulunya adalah petualang yang luar biasa dan petarung berbakat, terutama ahli dalam sihir ofensif. Zell menyuruhnya berhenti memuji karena sekarang dia hanyalah seorang pria tua. Bernie akhirnya bertemu dengan mentor ayahnya dan menyadari mengapa ayahnya tetap tidak gentar di hadapan makhluk suci. Zell menyadari mereka telah melakukan perjalanan jauh untuk menemuinya. Dia merasa menyesal atas kesederhanaan rumahnya dan berharap dia bisa menyambut mereka dengan cara yang lebih baik. Scott berkata tentang betapa banyak desa itu telah berubah sejak terakhir kali dia melihatnya dan bertanya tentang apa yang terjadi. Zell menjelaskan bahwa 5 tahun sebelumnya sebuah keruntuhan besar telah terjadi di tambang Dion. Luar biasanya, semua orang selamat, tetapi banyak yang terluka. Tambang itu ditutup, dan dengan rute pasokan yang terblokir, semakin banyak orang yang terus meninggalkan desa. Scott terkejut hal ini telah terjadi. Sementara itu, Bernie melihat sesuatu yang tidak biasa. Bernie menyadari itu adalah saat yang sama ketika mereka pertama kali bertemu di hutan. Dia tidak bisa tidak berpikir betapa anehnya kejadian di tambang terjadi pada waktu yang sama dengan pertemuan mereka di hutan. Zell melanjutkan dengan menjelaskan bahwa penduduk desa merasa cemas karena keadaan mereka yang sulit dan memohon maaf atas ketidaksopanan mereka sebelumnya. Scott meyakinkannya bahwa itu tidak masalah. Seorang wanita membawakan teh, ekspresinya menunjukkan rasa sakit. Scott mengucapkan terima kasih dan wanita itu pergi dalam diam. Dia berpikir apakah wanita itu juga terluka dalam keruntuhan tersebut. Zell menceritakan bahwa dia baru saja ditemukan tergeletak di dekat hutan baru-baru ini, dan tidak memiliki keluarga atau tempat untuk kembali. Dia berharap mereka bisa terus membangun kembali desa dan meningkatkan fasilitas dasar mereka. Jika semua berjalan lancar,
Mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mendatangkan seorang dokter untuk tinggal di sana. Mendengar hal itu, Scott dan Bernie saling bertukar pandang. Dengan rasa bangga, Bernie meyakinkan pria tua itu bahwa dia akan menangani perbaikan dan bergegas keluar pintu. Zell tampak bingung. Scott terkekeh dan dengan yakin memberitahu kepala desa bahwa putranya adalah satu-satunya master alat sihir yang sejati. Bernie mengambil alih dan memperbaiki pompa-pompa air sampai terlihat hampir seperti baru. Beberapa anak melihatnya dan menunjuk ke arah taman bermain. Bernie dengan cepat memperbaiki jungkat-jungkit dan ayunan. Wanita yang terluka tadi mengamati Bernie dan anak-anak sejenak sebelum dia pergi. Bernie melihatnya dan sebuah pemikiran baru muncul di benaknya. Selagi Bernie menyibukkan diri dengan perbaikan, Zell berkata betapa menakjubkannya melihat bocah itu memperbaiki begitu banyak hal dengan begitu cepat. Di desa dengan sangat sedikit orang yang bekerja, ini adalah dorongan besar. Scott menyebutkan mereka senang bisa membantu masyarakat. Zell menatapnya sejenak dan berkata bahwa Scott memiliki mata yang tajam. Scott ingin tahu apakah dia benar-benar mempercayai hal itu. Pria tua itu secara mengejutkan menyadari bahwa Scott tidak hanya berada di sana untuk obrolan santai. Scott sudah menduga dia akan melihat motif aslinya. Dia menyapa Zell bukan sebagai pemimpin desa, melainkan sebagai mentornya. Scott memintanya untuk melatihnya sekali lagi. Dengan tatapan dingin, Zell bertanya alasannya. Scott menceritakan bahwa dia tidak menyesal telah meninggalkan kehidupan petualangnya. Saat dia menemukan tujuan hidup sebagai pandai besi, dia menyadari bahwa dengan kemampuannya saat ini, dia tidak mampu menjaga keluarganya tetap aman. Kebenaran ini akhirnya dia sadari. Dia ingin mendapatkan kembali kekuatan yang dulu dia miliki sebagai petualang dan menjadi lebih tangguh. Anak-anaknya telah menjadi orang-orang yang kuat, masing-masing mengejar impian mereka sendiri. Sebagai ayah mereka, dia bertujuan untuk menjaga mereka tetap aman dari bahaya. Dia memohon kepada gurunya untuk kesempatan dilatih kembali. Melihat sifat asli muridnya, Zell menepuk bahu Scott dengan ringan. Dia menyebutkan bahwa Scott telah tumbuh menjadi ayah yang hebat selama ketidakhadirannya, dan dia juga memiliki hutang budi yang harus dibayar. Scott merasa lega, tetapi pria tua itu memperingatkannya bahwa pelatihannya akan berat. Jika Scott masih tertarik, dia akan mempersiapkannya lagi. Bernie mendekati wanita yang terluka tadi. Wanita itu dengan cemas bertanya tentang apa yang terjadi. Bernie meminta maaf karena telah mengganggunya dan menyebutkan dia datang karena mendengar wanita itu kesakitan. Wanita itu setuju, tetapi menambahkan bahwa orang-orang di desa itu baik, jadi dia bisa bertahan. Bernie ingat dia memiliki beberapa sisa biji sihir dari pembuatan tongkat. Dia menyebutkan dia akan membuat alat untuk membantunya dalam penyembuhan, membuat wanita itu bingung. Bernie mengajaknya duduk. Dia mengeluarkan beberapa perban, sepotong magikor, dan sebuah botol kecil ramuan. Dia melepaskan energinya, dan cahaya terang itu mengejutkan wanita tersebut. Dalam sekejap, sebuah bentuk yang kokoh terbentuk. Bernie menyebutkan bahwa itu akan mempercepat proses penyembuhannya. Meskipun tidak sekuat sihir penyembuhan sejati, itu tetap akan membantu pemulihan kakinya. Wanita itu mengungkapkan rasa terima kasihnya. Bernie bahkan menyarankan agar dia sendiri yang memasangkan gips itu padanya. Bernie tidak merasa gentar dengan tato ular di kakinya yang terluka. Wanita itu sekali lagi mengungkapkan rasa terima kasihnya dan menyebutkan dia tidak punya apa-apa untuk ditawarkan sebagai imbalan. Bernie tersenyum dan berkata itu tidak apa-apa. Senang karena dia bisa membantunya. Wanita itu terdiam sejenak dan kemudian bertanya mengapa Bernie mengunjungi desa mereka. Tepat saat dia akan menjawab, sebuah ketukan terdengar di jendela terdekat. Scott berdiri di luar. Bernie melangkah pergi. Wanita itu mengungkapkan rasa terima kasihnya sekali lagi, tetapi ekspresinya dengan cepat menjadi gelap. Di luar, Bernie menanyakan situasinya. Scott menjelaskan bahwa ada gudang makanan di pinggiran desa dan meminta bantuan untuk mengangkut persediaan. Bernie dan Al sama-sama mengiyakan. Zell mengungkapkan rasa terima kasih atas semua bantuan mereka. Bangunan-bangunan itu tampak tua dan usang, tetapi situasi makanan sudah menjadi sedikit lebih baik. Baru-baru ini, ada tuan tanah baru yang bertanggung jawab atas area Dion. Sebagai permulaan, tuan tanah baru itu memastikan mereka mendapatkan cukup makanan. Mendengar hal ini, Scott bertanya-tanya apakah tuan tanah baru itu adalah orang yang penting. Zell setuju dan menggambarkan tuan tanah tersebut sebagai seseorang yang dapat diandalkan yang memprioritaskan rakyat. Tuan tanah itu sedang keluar melakukan inspeksi. Ketika dia kembali, Zeus berharap Scott mau menyambutnya. Scott mengiyakan karena mereka berencana untuk tinggal sebentar. Tiba-tiba, sebuah suara berseru dari dekat sana. Semua orang bergegas ke pintu masuk desa. Seorang pria berbaju zirah yang berlumuran darah memohon bantuan tuannya. Dia terhuyung maju dan jatuh tersungkur di depan kerumunan. Bernie terkejut melihat seorang prajurit yang bersimbah darah muncul entah dari mana. Dia diam tak bergerak saat melihat pria yang terluka itu memohon bantuan. Scott melihat bahwa prajurit itu berhasil mencapai desa meskipun terluka dan menduga bahwa pertempuran terjadi di dekat sini. Zell mengusulkan untuk pergi keluar guna membantu siapapun yang masih dalam kesulitan dan meminta penduduk desa di dekatnya untuk merawat prajurit itu.
Scott menyarankan mereka berpencar untuk mencari petunjuk. Dia menyebutkan akan meminta Al mengikuti bau darah. Zell menyebutkan dia punya rencana untuk tujuan mereka. Dengan itu, mereka semua berangkat bersama. Mereka segera melihat sebuah kelompok di kejauhan. Zell menduga itu adalah tim Tuan Tanah dan curiga sesuatu telah salah selama pemeriksaan mereka. Bernie melihat kereta kuda yang terbalik. Zella menyebutkan itu milik Tuan Tanah dan mengira mereka telah disergap oleh seseorang. Scott mengeluarkan pisaunya dan Al memperingatkan semua orang tentang bau darah yang kuat, mendesak mereka untuk tetap waspada saat mendekat. Ketika mereka sampai di kereta kuda tersebut, mereka melihat seekor babi hutan raksasa di dekatnya. Gadingnya berlumuran darah dan prajurit-prajurit yang terluka berserakan di sekitarnya. Ketika Bernie melihat binatang besar itu, dia memahami sesuatu yang penting tentangnya. Tepat saat dia akan berpikir lebih jauh, babi hutan itu menyerangnya lagi. Scott melesat maju, bertujuan untuk menjatuhkannya terlebih dahulu. Dia melompati babi hutan itu dan memukul bagian belakang kepalanya. Pukulan kuat itu menjatuhkan makhluk itu ke tanah. Para prajurit yang terluka terpana. Bernie kagum saat melihat ayahnya bertempur. Zell menyadari bahwa Scott telah memukul titik kunci dengan sempurna. Namun babi hutan itu bukan sekadar binatang biasa. Ia tetap tampak tidak terluka setelah serangan itu dan memutar tubuhnya, untuk membuat Scott kehilangan keseimbangan. Tepat saat makhluk itu menerjang Scott, sesuatu melesat menembus kepalanya. Scott menoleh dan menyadari bahwa Bernie telah menembak dengan busur silang. Meskipun demikian, makhluk itu mampu bangkit sekali lagi. Bernie merasa busur silangnya bekerja lebih baik dari sebelumnya dan tahu ini adalah kesempatannya. Dia berharap tembakan itu berhasil. Makhluk itu terdiam dan menghantam tanah dengan dentuman keras. Bernie merasakan gelombang kelegaan menyelimutinya karena rencananya berhasil. Seorang pemuda datang dan memuji penampilan hebat Bernie. Zell merasa lega saat melihat bahwa Lord Matthias aman. Matthias menceritakan bahwa mereka disergap saat kembali dari inspeksi. Dengan hanya segelintir pengawal, itu adalah situasi yang menantang. Setelah pengawalnya menjatuhkan monster itu, awan asap gelap mengepul darinya dan perlahan menghilang. Matthias masih sulit menerima apa yang telah dilihatnya dan mengerti bahwa Bernie telah benar-benar membuktikan kemampuannya. Bernie penasaran dengan kata-katanya. Matthias berbicara tentang peristiwa di Lembah Rodney dan di Akademi Kerajaan, mencatat bagaimana nama Bernie telah menjadi terkenal di ibu kota kerajaan. Matthias sekali lagi mengungkapkan rasa terima kasihnya, karena telah menyelamatkan mereka dari situasi berisiko. Scott menjawab bahwa mereka senang bisa membantu dan menawarkan bantuan untuk para prajurit jika diperlukan. Pangeran berterima kasih atas tawaran itu, tetapi menyebutkan bahwa dia telah mempercayakan para prajurit kepada Zell, jadi mereka akan baik-baik saja. Bernie selalu menganggap pangeran itu tangguh dan suka memerintah, tetapi Matthias tampak baik dan tulus. Bernie penasaran mengapa Matthias mengundang mereka ke tempatnya. Matthias menyeringai singkat, lalu berubah serius dan meminta bantuan mereka. Ini membuat Scott dan Bernie merasa tidak nyaman. Matthias menceritakan bahwa dia memiliki banyak alasan menjadi pemimpin desa batu. Orang-orang yang bertingkah aneh terlihat keluar masuk hutan di dekat desa, yang dikelola oleh tim sihir kerajaan. Dia memutuskan untuk menyelidikinya. Dia menyebutkan bahwa seharusnya hampir mustahil bagi orang biasa untuk masuk ke zona yang dilindungi oleh inti sihir. Oleh karena itu, jika laporan tersebut akurat, itu mengindikasikan bahwa inti sihir tersebut sengaja membiarkan individu-individu mencurigakan lewat. Penyelidikan ke dalam hutan tempat racun sihir pertama kali muncul telah berlangsung selama 5 tahun tanpa penyelesaian, dan keterlibatan anggota inti sihir selama acara akademi menambah keanehan tersebut. Ketika dia mencoba menjelajahi hutan, dia mendapati dirinya dalam bahaya. Bernie tiba-tiba mengerti bahwa serangan sebelumnya adalah disengaja. Matthias menoleh ke asistennya, Ranville, untuk klarifikasi. Ranville mengungkapkan bahwa makhluk raksasa yang terlihat di Lembah Rodney biasanya tidak ditemukan di sana. Setelah mendengar tentang monster yang tiba-tiba berubah di akademi dan menyaksikan pangeran diserang pada hari yang sama, kecurigaan mereka menjadi jelas. Matthias mengungkapkan bahwa tim sihir kerajaan bertanggung jawab atas pembuatan makhluk-makhluk raksasa ini. Peran mereka adalah untuk melindungi rahasia yang tersembunyi di dalam hutan. Makhluk-makhluk di Lembah Rodney dan di akademi mungkin adalah eksperimen. Dia merasa yakin bahwa semua peristiwa itu saling terkait. Bernie merasa sulit untuk mempercayai apa yang dia dengar. Dan itu menjadi lebih sulit ketika dia mengetahui bahwa inti sihir telah mencoba menghabisi seorang pangeran. Matthias memberikan senyum kecut sebelum mengungkapkan bahwa niat sebenarnya dari inti sihir masih misteri. Sang dalang berada di dekat jantung bangsa, seorang sosok dengan pengaruh untuk mendominasi seluruh wilayah. Dia menduga itu adalah seseorang yang menaruh dendam kuat terhadap keluarga kerajaan. Dia mencari pendapat Bernie karena dia ingin menggunakan kekuatan alat sihir Bernie, yang telah membantu dalam 2 kasus sebelumnya. Namun, Bernie tidak yakin apakah seseorang tanpa pengalaman seperti dia bisa menangani masalah nasional yang begitu penting. Matthias melihat pergulatan di mata anak itu. Dia ingat bahwa Bernie adalah satu-satunya teknisi alat sihir di negara tersebut dan merasa ada tujuan dari posisi itu, bersamaan dengan alasan kelahirannya sendiri sebagai pangeran kedua.
Dia memiliki tugas khusus yang hanya bisa dia tangani dan dia tidak bisa membiarkan apapun mengacaukan negara. Dia ingin menjaga rakyatnya tetap aman dan bertanya kepada Bernie apakah dia bisa membantu melindungi semua orang juga. Dia berharap mereka bisa bergabung untuk menjaga apa yang paling berarti bagi mereka. Bernie, seorang teknisi alat sihir yang terampil, mengerti bahwa ada hal-hal tertentu yang hanya bisa dia pertahankan. Dia memiliki teman-teman yang setia dan yang paling utama, keluarga yang tersayang. Jika kekuatannya bisa membantu, dia ingin membaginya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah merasakan cinta. Namun, di dunia baru ini, semua orang di sekitarnya telah mengajarinya arti cinta yang sebenarnya. Dia memutuskan untuk membantu pangeran kedua. Scott menyeringai bangga, mengepalkan tinjunya dan bersumpah untuk memberikan dukungannya juga. Matthias menyampaikan rasa terima kasih kepada mereka berdua, dan setelah urusan itu selesai, dia mengalihkan perhatiannya pada apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia menyebutkan keinginannya untuk memperkuat pasukannya dan berniat kembali ke ibu kota kerajaan untuk reorganisasi. Bernie menyebutkan bahwa dia memiliki kontak terpercaya di ibu kota kerajaan yang bisa membantunya. Pada saat yang sama, wanita dengan tato ular di kaki kanannya telah pulih sepenuhnya. Dia pergi ke hutan sendirian dan menggunakan sihir untuk memanggil seekor gagak. Dia menempelkan sebuah catatan di kakinya dan melepaskannya ke udara. Saat dia melihat temannya terbang, senyum mengembang di wajahnya. Tak lama kemudian, libur sekolah dimulai, dan Lucille dengan riang melompat dalam perjalanan pulang. Dia berharap bisa menghabiskan liburan panjang bersama keluarganya, atau pergi ke tempat yang menyenangkan bersama-sama. Ketika dia sampai di sana, dia melihat ibunya sedang mengumpulkan cucian di luar. Dorothy menyambutnya dengan hangat. Lucille melihat sekeliling dan bertanya apakah semua orang ada di dalam rumah. Dorothy menyebutkan bahwa semua orang telah pergi ke desa batu dan tidak akan kembali untuk beberapa waktu. Lucille merasa kecewa karena dia berharap bisa menikmati liburan bersama keluarganya. Tepat saat itu, Al muncul dan tampak terkejut menemukannya di sana. Lucille dengan cepat memeluknya. Dorothy percaya dia juga sudah pergi ke desa batu. Al menyebutkan bahwa dia telah kembali ke ibu kota kerajaan untuk bekerja dan akan segera menuju ke desa lagi. Dia datang untuk memberitahu mereka bahwa akan butuh waktu sebelum semua orang bisa pulang. Ketika Lucille bertanya tentang alasannya, dia menjelaskan bahwa beberapa kejadian telah terjadi dan mereka sedang menangani beberapa masalah. Lucille melihat bahwa dia tidak berterus terang, jadi dia pikir akan menjadi ide yang bagus untuk mengunjungi desa batu juga. Dia bertanya kepada ibunya apakah dia boleh pergi. Dorothy terkekeh pelan, mengizinkannya pergi, dan mendoakan mereka beruntung. Pada saat yang sama, Zach dan Matthias saling bertukar pandangan tegang. Bernie cemas dengan suasana tegang di sekitar mereka. Baru beberapa saat yang lalu, dia membawa Matthias dan Ranville ke Serikat Petualang. Dia mengusulkan agar mereka menemui kelompok eksklusif yang dikenal sebagai Kagero. Ranville mengenali nama itu dan ingat bahwa mereka adalah tim berbakat yang terkenal di ibu kota kerajaan. Jika mereka bekerja sama, mereka akan menjadi pendukung kuat bagi pangeran kedua. Matthias merasakan kegembiraan saat memikirkannya. Ketika Bernie membuka pintu, dia memperingatkan mereka tentang tampang Zach yang galak, tetapi meyakinkan mereka bahwa dia orang baik. Begitu mereka melangkah ke lorong, Bernie merasakan getaran tegang dan mulai bertanya-tanya apa yang salah. Dia berteriak memanggil Zach, yang segera melihatnya dan orang-orang itu di pintu. Zach menatap mereka dengan tajam dan menyuruh mereka naik ke lantai atas bersamanya. Matthias bertengger di bangku saat Zach menatapnya dengan tajam dari sofa, bergabung dengan anggota Kagero lainnya. Suasana sunyi sampai Matthias memecah keheningan dan memperkenalkan dirinya serta Ranville. Zach bertanya dengan ketus apa yang diinginkan orang terpandang dari negara ini terhadap orang-orang seperti mereka. Dia memperingatkan bahwa hasilnya bisa tidak menyenangkan tergantung pada jawabannya. Ranville merasakan gelombang kemarahan dan memegang pedangnya. Dia memarahi Zach karena tidak sopan dan memperingatkannya untuk memilih kata-katanya dengan hati-hati. Zach tetap pada pendiriannya, menyatakan bahwa mereka tidak berhutang apapun kepada orang-orang kota yang merendahkan penjelajah. Dia menoleh ke pangeran dan bertanya apakah dia salah. Matthias segera setuju. Dia menunjukkan bahwa tidak realistis mengharapkan kesopanan dari petualang yang mencari nafkah dengan mengumpulkan dan menjual biji sihir yang seharusnya diawasi oleh negara. Bernie mengerti bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Dia benar-benar mengabaikan fakta bahwa Zach sangat tidak menyukai negara. Suasana di ruangan itu semakin berat dan semua orang merasakan ketegangan yang meningkat. Matthias kemudian mengklarifikasi bahwa komentar sebelumnya hanyalah apa yang biasanya diungkapkan oleh bangsawan lain. Dia benar-benar mengagumi semua orang yang mendukung ibu kota kerajaan. Dia mencatat bahwa sudah jelas bagaimana pekerjaan para petualang dalam mengangkut biji sihir dan persediaan membuat ekonomi ibu kota berkembang pesat. Dia ingin mereka berbicara kepadanya sebagai sederajat. Zach menghela napas dalam-dalam dan bertanya apa yang dibutuhkan pangeran. Matthias menjangkau Kagero, tim yang terkenal di kalangan petualang karena bakat dan pencapaian mereka. Cliff, yang merasa cemas, bertanya tentang jenis kerjasama yang sedang dibicarakan. Matthias membagikan peristiwa terbaru yang terkait dengan inti sihir dan penjahat tak terlihat yang mengintai di dalam bangsa.
Joseph tetap yakin bahwa mereka tidak punya alasan untuk ikut campur. Matias percaya masalah ini kemungkinan besar terkait dengan penurunan sumber daya biji sihir. Dia tidak bisa hanya berdiam diri dan membiarkan ibu kota kerajaan hancur sementara warga menanggung kesulitan. Dia menyatakan bahwa mereka yang berkuasa hanya fokus pada negara dan bukan pada rakyat, yang sangat mengecewakannya. Dia mengakui bahwa dia kurang memiliki pengaruh untuk membuat perbedaan nyata. Jadi dia meminta bantuan mereka. Dia berdiri dan membungkuk, mencari dukungan mereka. Ranville terkejut dan bersikeras bahwa seorang calon raja tidak seharusnya membungkuk kepada orang biasa. Matias mendesaknya untuk diam. Dia menyebutkan bahwa menjadi pangeran tidak penting baginya saat ini. Baginya, ini adalah cara yang tepat untuk menunjukkan rasa hormat sebagai manusia. Zach terkejut dan tertawa terbahak-bahak, mengejutkan semua orang di ruangan itu. Dia menyebutkan bahwa dia menyukai ide itu dan memutuskan untuk bergabung. Namun, dia punya satu pertanyaan untuk sang pangeran. Matias menyemangatinya untuk bertanya apapun yang dia inginkan. Jadi, Zach bertanya mengapa dia merasa perlu melindungi orang lain. Matias tampak terkejut sesaat, tetapi dia segera menemukan jawabannya. Belakangan, di hutan dekat desa batu, Scott menjatuhkan 12 pohon dengan satu pukulan. Saat dia melihat kerusakan di tangannya sendiri, dia merasa dia benar-benar telah menguasai teknik tersebut. Zell takjub karena Scott mempelajarinya begitu cepat. Dia mengaitkan hal ini dengan pengalaman Scott sebagai petualang dan bakatnya sebagai pandai besi. Dia mendesaknya untuk menjadi panutan yang baik bagi putra-putranya. Scott setuju untuk melakukannya. Setelah pelatihan selesai, Zell memilih untuk kembali ke desa sendirian. Dia meminta Scott untuk datang setelah semuanya tenang. Scott menyampaikan rasa terima kasih kepada gurunya, lalu menatap langit sebelum berbaring untuk beristirahat. Dia merasa usahanya akan segera membuahkan hasil. Tugas berikutnya adalah meningkatkan presisinya. Pada saat itu, Zach tiba dan menggoda Scott tentang betapa rajinnya dia berusaha. Seluruh tim Kagero juga hadir. Scott terkejut bahwa Zach menyetujui permintaan itu karena dia tidak pernah menyangka Zach akan mendukung para pemain kunci. Zach merasa tidak tenang ketika dia menemukan hubungan dengan sihir yang beredar, terutama setelah mendengar bahwa ibu kota kerajaan memburuk. Dia juga memutuskan tindakannya setelah mendengarkan tanggapan Matias atas pertanyaannya. Matias hanya ingin tahu apakah seseorang benar-benar butuh alasan untuk menjaga orang lain. Zach mengagumi keberanian Matias sebagai pangeran dan memutuskan bahwa kerjasama dengannya sepadan. Scott berkata bahwa itu sangat mirip dengan Zach. Zach menjawab bahwa orang muda sedang fokus pada apa yang penting bagi mereka, jadi orang dewasa harus menawarkan dukungan dari pinggir lapangan. Cliff bergabung dengan Kagero, dan Lucille tiba di desa batu juga, karena dia juga seorang pengguna sihir. Scott memiliki sedikit senyum di wajahnya. Sekarang setelah Zach memimpin, tim siap untuk maju. Meskipun malam telah tiba, para pekerja di tambang terus melanjutkan tugas mereka. Bernie dan yang lainnya merunduk di balik pohon-pohon di hutan terdekat. Dia memberikan anggukan untuk memberitahu kelompok itu bahwa sudah waktunya untuk bergerak. Scott dan yang lainnya mengerti. Matias dan Ranville juga bergabung. Mereka siap menjalankan rencana mereka. Sebelumnya, Matias telah memberitahu semua orang tentang detail pencarian hutan. Dia menyebutkan bahwa dia lebih suka menjauh dari inti sihir jika dia bisa. Ranville mengusulkan agar mereka berpisah untuk menjelajahi lokasi musuh di seluruh ruang yang luas. Mendengar hal itu, Lucille menggunakan sihirnya. Dia menyebutkan bahwa sihir pendeteksiannya akan membuatnya sederhana. Dia memanfaatkannya untuk menemukan orang-orang. Sebuah peta besar muncul di depannya, dan lingkaran mulai muncul di seluruh peta itu. Bernie sudah mengantisipasi bakat kakaknya. Ranville terkejut dengan penggunaan sihirnya yang kuat. Lucille memperhatikan bahwa banyak orang berkumpul di tengah hutan, dan di dekat pintu masuk tambang dalam. Dia memperkirakan ada sekitar 30 orang atau bahkan lebih. Beberapa anggota kunci tampaknya menarik energi sihir. Matias memahami apa yang mereka butuhkan. Untuk mengungkap kebenaran, mereka perlu menangkap orang-orang yang bisa memberikan bukti. Akan menjadi tantangan jika target melarikan diri ke hutan ketika mereka mencoba menangkap mereka semua pada saat yang sama. Bernie mengusulkan agar mereka memasang beberapa jebakan. Dia terkekeh sambil menarik barang-barang dari tas sihirnya, mengklaim barang-barang yang dia miliki bisa berguna. Cliff bertanya tentang biji sihir dan tali. Bernie memanfaatkan kemampuannya dan menciptakan perangkat sihir dari barang-barang tersebut. Zach bertanya apakah ini adalah perangkat sihir legendaris. Scott bertanya-tanya bagaimana mereka akan menggunakannya. Bernie menginstruksikan mereka untuk mengepung tempat-tempat ramai dengan tali khusus yang dia buat. Dengan cara ini, target tidak akan bisa melarikan diri. Zach memintanya agar membiarkan timnya yang menangani pemasangan jebakan. Lucille juga akan maju untuk menemukan tempat yang tepat untuk tambang tersebut. Scott akan tetap di sisinya sebagai pelindungnya. Bernie menyemangati semua orang untuk memberikan yang terbaik. Matias menyeringai pada Bernie. Saat kerumunan bubar, dia menyebutkan bahwa Bernie memiliki banyak orang yang bisa dia andalkan. Bernie terhenti sejenak dan memiliki pemikiran saat mereka menunggu. Dia mengusulkan agar mereka mengobrol,
Percaya bahwa mungkin lebih mudah untuk terbuka kepada seseorang seperti dia. Matthias menyampaikan rasa terima kasihnya dan memberikan tepukan lembut di kepalanya. Kemudian dia memutuskan untuk berbagi sesuatu dengan Bernie. Seiring menurunnya kesehatan raja, Matthias dan saudaranya mengambil lebih banyak tanggung jawab di pemerintahan. Mereka memutuskan bahwa saudaranya, calon raja, akan mengelola masalah negara yang utama, sementara Matthias, pangeran kedua, akan berkonsentrasi pada revitalisasi berbagai daerah. Upaya mereka berjalan lancar sampai racun sihir muncul 5 tahun yang lalu. Begitu mereka menyerahkan penyelidikan kepada inti sihir, kemajuan terhenti. Zona terlarang diperluas setelah keruntuhan tambang, dan langkah-langkah ini tidak akan terjadi tanpa persetujuan saudaranya. Matthias mencoba menghubunginya secara langsung, tetapi saudaranya terus menghindarinya. Bernie percaya bahwa putra mahkota terlibat dalam masalah ini. Namun, Matthias yakin bahwa saudaranya tidak akan pernah mengambil langkah-langkah yang akan menyebabkan kesedihan bagi raja. Dari perspektifnya, setelah berada di dekatnya begitu lama, itu terasa aneh. Matthias berharap tindakan saudaranya tidak tulus dan seseorang sedang memanipulasinya seperti boneka marionette. Bernie merasa akan sangat menyakitkan jika Matthias telah sengaja memilih untuk diserang. Matthias bersikeras bahwa itu tidak benar. Dia mengaku tidak memiliki keberanian untuk menerima bahwa saudaranya bisa saja berubah meskipun itu berdampak pada seluruh bangsa. Dia menyesal menjadikannya masalah keluarga. Bernie menyebutkan bahwa dia bergulat dengan banyak konsep yang sulit, tetapi dia merasa yang terbaik adalah mempercayai saudaranya. Matthias mengangguk setuju. Dia menyebutkan bahwa keyakinan adalah satu-satunya dukungannya yang tersisa. Bernie juga mencatat bahwa menjauhi penyesalan penting baginya. Mempercayai seseorang adalah tindakan paling kuat yang bisa diberikan seseorang. Dia yakin bahwa putra mahkota memiliki keyakinan pada Matthias juga, karena mereka adalah keluarga yang tidak pernah bisa tergantikan. Matthias mengangguk. Dia menyebutkan bahwa dia harus memiliki keyakinan pada saudaranya. Terlepas dari pilihan yang dibuat saudaranya atau peran yang mereka ambil, mereka akan selalu menjadi keluarga. Sekarang, Bernie melirik Matthias dengan cemas. Dia yakin bahwa Matthias berbagi cintanya terhadap keluarga. Dia ingin percaya pada keluarganya dan menjaga mereka tetap aman. Jadi, dia memotivasi dirinya sendiri untuk memberikan yang terbaik. Pada saat itu, Zach memberi isyarat kepada semua orang. Orang-orang di pintu masuk tambang bertanya tentang identitas mereka dan menyebutkan bahwa mereka sedang sibuk dengan tugas-tugas penting. Tumpukan besar biji sihir tersebar di seluruh tempat itu. Ketika Cliff menyadari hal ini, dia mengerti bahwa mereka benar-benar menghabiskan sumber daya yang ada. Ranville memberitahu orang-orang itu bahwa tambang tersebut terlarang dan mereka menambang secara ilegal. Orang-orang itu berargumen bahwa mereka hanyalah pekerja dan hanya melakukan tugas mereka. Mereka menyuruh kelompok itu pergi jika tidak ingin terluka. Matthias bertanya tentang siapa yang mempekerjakan mereka dan sudah berapa lama mereka bekerja di tambang. Salah satu pria mencoba menyerangnya. Tinju Ranville menghantam wajah pria itu saat dia memperingatkannya untuk menjauhkan tangannya dari Pangeran Matthias dan mengetahui posisinya. Penambang lainnya bergegas mendekat dan berteriak bahwa anak-anak tidak seharusnya ada di dalam tambang. Yang mengejutkan semua orang, Matthias membela dirinya dengan cukup baik. Patty menjatuhkan satu penambang dan berkata, "Maaf karena bersikap kekanak-kanakan." Zach dan Scott juga menjatuhkan beberapa penambang, tetapi Scott menggerutu bahwa jumlah mereka terlalu banyak. Zach menyebutkan itu adalah cara yang bagus untuk memulai. Lebih banyak penambang muncul setelah mereka mendengar keributan. Salah satu dari mereka berteriak bahwa bayarannya tidak sepadan dan mencoba melarikan diri, tetapi sihir Lucille menghentikan mereka. Dia hanya menyebut mereka lamban. Beberapa penambang yang bersembunyi mencoba menyelinap pergi. Bernie merasa cemas, tetapi Al meyakinkannya bahwa mereka telah memasang jebakan di area itu. Para penambang yang melarikan diri tersandung tali dan tertegun. Mereka jatuh satu persatu seperti serangga yang tertangkap jerat. Bernie senang karena jebakan itu telah melakukan tugasnya. Lucille kemudian menyebutkan mereka telah selesai membersihkan area tersebut dan mengusulkan agar mereka masuk ke dalam tambang. Mereka menjelajah lebih jauh ke dalam tambang. Matthias senang mereka telah menangkap para pekerja dan hanya perlu mengumpulkan bukti. Pada saat itu, Lucille merasakan lebih banyak orang di dekatnya dan memperingatkan semua orang bahwa mereka semakin dekat. Entah dari mana, seorang wanita yang mereka kenali mendekati mereka, tampak terluka. Itu adalah wanita yang sama yang dia lihat sebelumnya. Bernie terpana ketika mengenalinya. Dia penasaran mengapa wanita itu kembali ke tambang dan bagaimana dia bisa terluka. Wanita itu bergegas mendekat dan berlutut di sampingnya, mengatakan anaknya masih terjebak di dalam dan butuh penyelamatan. Mendengar hal itu, Scott dan Bernie saling bertukar pandang dan menjelajah lebih jauh ke dalam terowongan yang gelap. Wanita itu menyebutkan bahwa orang-orang itu kemungkinan menggunakan mantra untuk mengacaukan pengenalan wilayah. Meskipun dia memiliki bakat alami untuk penjelajahan, dia tidak dapat menemukan anaknya. Dia menceritakan bahwa orang-orang itu menemukan bakatnya dan memaksanya untuk mencari biji sihir yang berharga. Scott ingat kepala desa menyebutkan bahwa seorang wanita ditemukan tidak sadarkan diri di dekat desa. Dia mengklaim telah nyaris melarikan diri,
tetapi memilih untuk menyembunyikan masalahnya untuk melindungi desa dari ancaman apapun. Bernie berpikir bahwa cedera kakinya yang sebelumnya adalah akibat dari pelarian itu. Tetap saja, Ranville bertanya-tanya mengapa dia kembali setelah berhasil melarikan diri. Matthias merasakan keraguan asistennya dan melihat tato pada wanita itu. Wanita itu mulai menangis dan mengungkapkan bahwa orang-orang itu telah mengambil anaknya, yang seharusnya berada di ibu kota kerajaan, dan menggunakan anak itu untuk memaksanya kembali ke tambang. Dia menyebutkan bahwa mereka memperingatkannya bahwa anak itu akan mati jika dia tidak kembali. Dia bilang anak itu ditahan lebih jauh di dalam dan dia tidak bisa menyelamatkannya sendirian. Setelah kakinya sembuh berkat alat sihir, dia tetap tidak bisa membela diri. Wanita itu memandu kelompok tersebut ke area yang luas di dalam tambang. Dia mendesak mereka untuk bergerak sedikit lebih jauh. Pada saat itu, Matthias menghunus pedangnya dan mengarahkan ujungnya ke tenggorokan wanita itu. Wanita itu terdiam, dan semua orang di sekitarnya berhenti, bingung tentang apa yang sedang terjadi. Matthias menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa mahirnya dia mengubah penampilannya, dia tidak bisa menutupi memar di kakinya. Wanita itu, dengan cemas, bertanya tentang maksudnya. Dia menjelaskan bahwa seseorang di istana kerajaan memiliki memar yang sama. Seorang penyihir yang terkenal dengan trik mengubah penampilannya bertugas sebagai asisten Menteri Zorian. Dia menyebutkan bahwa namanya adalah Eridane Crawford, sekretaris menteri. Wanita itu terdiam sejenak, lalu tatapannya berubah. Dia menyadari bahwa sang pangeran telah melihat kedoknya dan merasa kesal karena dia hampir menipu mereka. Ranville terpana ketika mengenalinya dalam penyamaran. Bernie mengerti bahwa itu semua adalah tipu muslihat. Eridane bertanya apakah mereka benar-benar penasaran dengan niatnya. Dia menyebutkan bahwa niatnya adalah untuk melenyapkan mereka karena telah mencampuri urusan Zorian, dan karena mengintip hal-hal yang bukan urusan mereka. Hal ini membuat Matthias menyadari bahwa Zorian memang terlibat dalam kejadian-kejadian ini. Eridane menyebutkan tidak apa-apa untuk berbagi karena dia berniat membuang mereka bagaimanapun juga. Dia menyebutnya sebagai hadiah perpisahan kecil sebelum mereka pindah ke kehidupan selanjutnya. Dia mengaku telah mengawasi orang-orang yang mengekstraksi biji sihir yang kuat. Ketika Matthias mengambil alih sebagai penguasa wilayah tersebut, dia harus menyembunyikan identitasnya dan terus mengawasi desa. Dia hanya perlu memancing mereka masuk dan menyelesaikan tugasnya. Jika mereka tetap tidak sadar, ajal mereka akan cepat dan tidak menyakitkan. Dia menyebut mereka malang. Dia mengejek Matthias karena tidak menjadi raja, dan karena bergantung pada teman kecil yang terlalu fokus pada luka ringan. Bernie bertanya tentang anak yang katanya telah diambil. Eridane menyeringai dan membenarkan bahwa itu benar. Dia menjentikan jarinya dan bumi bergetar. Seekor makhluk ular raksasa muncul dari kedalaman yang dengan bangga dia sebut sebagai keturunannya. Dia memerintahkannya untuk melahap semua orang. Binatang itu menyerbu Bernie dan yang lainnya. Zach dengan tenang menginstruksikan semua orang untuk menyingkir. Cliff dan yang lainnya menyerbu masuk, melawan monster itu, dan berhasil melukainya. Bernie mendesak mereka untuk melanjutkan. Sementara itu, Joseph melihat sesuatu yang tidak biasa. Dinding terbentuk di sekitar makhluk ular itu. Serangan Cliff berhenti menjadi efektif dan malah memukulnya mundur. Lucille memperhatikan bahwa monster itu tampak membentuk perisai di sekeliling dirinya menggunakan kekuatannya sendiri. Dia terkejut monster itu bisa melakukan itu. Eridane terkekeh pada mereka dan menyatakan bahwa mencoba menebas monster itu sia-sia. Dia pikir usaha mereka konyol. Judge memilih untuk bertindak. Makhluk itu menerjangnya dan dia melayangkan tinju, mengenai tepat di kepalanya. Dia memukul dengan keras dan lurus ke depan untuk menjatuhkannya. Makhluk itu terhempas ke tanah dengan dentuman keras. Eridane meminta mereka menunggu sebentar, tetapi Ranville tidak mendengarkan dan mengayunkan pedangnya ke arahnya. Dia baru saja berhasil menghindar tepat waktu, tetapi bilah pedangnya menggores pipinya. Ranville mendesaknya untuk tenang. Eridane membalas, memanggilnya pelayan yang kaku dan mengeluh tentang perilakunya yang selalu sombong dan menyebalkan. Pada saat itu, makhluk-makhluk ular itu bangkit lagi. Zach pikir ini menarik. Salah satu makhluk mengambil sesuatu di mulutnya. Lucille merasakan ancaman dan memperingatkan semua orang untuk mundur. Makhluk itu melepaskan napas api, dan semua orang segera mengerti bahwa itu adalah api. Api meletus di sekitar mereka, mengurung semua orang dalam jebakan yang berkobar. Joseph menyebutkan bahwa mereka tidak akan bertahan lama jika api terus membesar di tempat yang sempit seperti itu. Namun, Lucille menemukan titik terang karena mereka sekarang telah memahami sifat monster itu. Dia merapal sihir esnya untuk membekukan ular raksasa itu, tetapi es itu dengan cepat mencair karena panas yang menyengat dari makhluk tersebut. Dia dan Joseph menyadari mereka harus menyusun strategi baru. Bernie memiliki pendapat berbeda. Bukannya mereka kehabisan pilihan. Ada banyak biji sihir yang berharga di sekitar, tetapi untuk menggunakan tekniknya, mereka harus membekukan monster-monster itu di tempatnya dan mengendalikan api. Al memperingatkan bahwa pintu masuk terhalang oleh reruntuhan yang jatuh. Saat panas meningkat, Bernie menyadari mereka kekurangan waktu. Lucille dan Cliff memberikan tepukan menenangkan di punggungnya.
Mereka memintanya agar membiarkan mereka menangani api dan berjanji untuk membelikannya waktu jika perlu. Mereka meyakinkannya bahwa mereka ada di sisinya untuk tujuan itu. Bernie mengerti bahwa dia harus bertindak cepat. Segalanya menjadi sulit, tetapi dia memiliki teman-teman di sisinya. Dia meminta bantuan mereka.